Jangankan antara orang mati dengan orang yang hidup, setelah mati nanti hubungan kami tidak terpisah. Anak tetap jadi anak, istri tetap jadi istri. Tuhan itu, saya tidak habis pikir ada Tuhan yang mempersatukan manusia di dunia lalu memisahkannya di surga yang kekal. Sementara yang membuat kita bahagia adalah ketika kita dipersatukan dengan orang lain dan cinta kita itu tidak ada batas kepada orang itu siapa, suami kita kah, anak kita kah, orang tua kita kah, itu yang berhak mendapatkan cinta kita karena kita bersama dia dengan mereka di dunia lalu tiba-tiba dipisahkan di surga. Itu jahat sekali Tuhan seperti itu. Contoh kayak anak aku misalnya, Bilangan pasal 31 nomor 18 sampai 20. Tuhan kau yang persiro aja minta upeti perawan. Kau bayangkanlah kalau dia udah punya nonot. Mana tunjukkan dulu janda. Sedangkan dia, oh ada ayatnya. Jangan kau bilang janda aja sama aku. Tengok Agatha tuh janda 3 anak beda bapaknya. Tahu kau? Mana? Nah, Tunjukkan dulu janda. oh iya Mana dong. janda? Bilangan aku tunjukkan kau datanya di mana Tuhan kau minta upeti perawan ya. Aku heran Tuhan kau waktu ini belum punya nonot loh, tapi udah minta upeti perawan ya. Apalagi Tuhan udah punya nonot, masa nggak suka perawan? Iya, ini kutunjukkan kau datanya. Iya, masa Tuhan ngambil bini orang dikasihkan ke orang? Tuhanmu aja ngambil bini orang, atau kau 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Nah, atau gimana gitu. Tapi kenapa harus ada perpecahan, kayak mencari sensasi, mencari perpecahan seperti ini, membahas-bahas agama yang bukan agamanya. Ya, tunggu. Gitu. Siapa yang berpecah? Siapa yang cari sensasi? Siapa? Sebutkan nama orangnya. Salah satu. Nah, ibu sendiri coba sadar nggak ibu? Sensasi apa yang saya buat? Saya di sini menjalankan undang-undang pasal 28E. Undang-undang di mana? Kau baca undang-undang kebebasan berpendapat. Kan taunya Berdialek. tahu kan, gini loh. Kau kalau ngomong di sini jangan kau pula yang mengintervensi kami. Kau siapa? Mana caranya Tuhan bisa? Tuhan perintahkan dalam bedakan Alkitabmu ya. sendiri janda belum tentu kau pintar. Mana ada dalam Al-Quranku kayak gini? Nggak ada Tuhanku suruh yang aneh-aneh kayak gini. Alkitab orang yang kau mana sampai pelajaran kayak Iya, gitu kau janda. kan tadi bertanya kenapa nabiku menikahi Sayyidah Aisyah. Ku jawab dengan kau tanya lah kenapa Tuhanmu ya mamanya umur 12 tahun dia pecahkan perawannya dari dalam. Iya. Itu kan Berarti jadi kayak gitu lah pertanyaanku kau. itu. Nikah lagi lah kau. Apa? Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di awal video telah terjadi diskusi Uni Rifa dengan seorang pria Kristen bernama Akun Egel, di mana Uni Rifa sedang menjawab pertanyaan bapak ini yang sebelumnya. Uni Rifa mengatakan ketika orang beragama pasti agamanya yang benar dan mengklaim begini dan begitu. Dan kebanyakan orang-orang menilai agama dari perilaku umum karena ada saja oknum-oknum jahatnya di setiap agama. Jika kita menilai dari oknum, maka tidak ada agama yang benar. Kemudian, diskusi selanjutnya, Uni Rifa dengan seorang pria Kristen lagi bernama Akun Sijo, di mana Sijo ini mengulang pertanyaannya yang semalam belum selesai dijawab Uni Rifa, di mana pertanyaannya tentang berdoa kepada orang yang sudah meninggal, apakah itu diwajibkan dan masih bergunakah doa itu? Ditambah lagi keyakinan Uni antara orang mati dan hidup masih ada hubungankah? Setelah Uni Rifa selesai menjawab pertanyaan Sijo, kemudian Sijo turun. Masuk lagi seorang pria Kristen bernama Akun Siantar, di mana ia bertanya, kenapa Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur?
Mengapa selalu saja pertanyaan seperti ini terus yang selalu dipertanyakan oleh oknum-oknum Kristen? Apakah ia tidak melihat dan mengoreksi Bibelnya sendiri? Di sini Uni Rifa langsung ngegas menjawab, di mana sama ke mamak Tuhanmu, dinikahi dan dihancurkan dari dalam keperawanannya yang masih di bawah umur. Kristen ini nggak berpikir ya, membangkitkan tanduk Uni Rifa saja. Dia bertanya seperti itu, sampai-sampai diskusi ini hanya boleh didengar untuk umur 18 tahun ke atas saja, dan tidak dibolehkan didengar di bawah umur. Kemudian, diskusi selanjutnya, pria Kristen lagi bernama Akun Adriansa mengatakan, mengapa konten-konten seperti ini seperti mencari perpecahan dan sensasi, dan mengapa membahas agama orang lain seperti Uni Rifa ini. Pertanyaannya membuat Uni Rifa emosi saja. Ini orang membuat penilaian seperti itu. Daripada penasaran, mari kita dengar dan simak diskusi dan jawaban Uni Rifa, dari yang berdata dan sopan sampai Uni Rifa mode berapi-api. Saya harus membawa data ini untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa terkadang orang yang ketika beragama mengklaim bahwa agamanya begini dan begitu, pada realitasnya tidak seperti itu. Nah, saya sendiri tidak suka menilai agama dari perilaku oknum. Kalau kita menilai agama dari perilaku oknum, semua agama nggak ada yang benar, Pak. Karena ada saja oknum-oknum jahatnya. Tetapi kami tidak perlu mengklaim-klaim bahwa kami kasih. Kami tidak perlu seperti itu. Karena dalam Islam sendiri, ajaran itu untuk diimplementasikan, diaktualisasikan, dan bahkan tidak ada jaminan orang masuk Islam itu akan berbuat baik. Tapi kebanyakan ketika saya berdiskusi hampir 6 tahun dengan umat Kristiani, selalu saja umat Kristiani itu menilai dari perilaku, bukan dari ajaran. Sementara saya bisa menunjukkan keduanya, baik ajaran ataupun perilaku. Saya bisa membuktikan bahwa Islam jauh lebih benar dan lebih baik kalau kita pakai unsur moralitas dan keadilan. Nah, itu tema kita kan tadi saya bawa tentang kekerasan. Ini saya tunjukkan data, dan ini data dari orang Kristen sendiri yang dikutip oleh Bu Rita Wahyu yang menuliskan data ini. Saya perlihatkan kepada Anda. Ya. Nih. Ini Bang Suparno Kristen atau Muslim, Bang Suparno? Silakan dibuka mute-nya, Bang Suparno. Assalamualaikum, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Muslim. Lanjut. Ya, saya kasih ini dulu. Nah, bagaimana mungkin kalau Anda, ini buat kalian kan, ini petinggi kalian nih, gereja Protestan itu hadir karena berkat adanya Calvin sama Martin Luther, dan bahkan Martin Luther termasuk yang terkenal. Coba perhatikan ya, Martin Luther seorang yang dipuja-puja, itu membuat di gereja di tempat, saya nggak tahu yang buat siapa, tapi gereja tempat ini, gereja yang ada patung pelecehan terhadap orang Yahudi ini, ya, kebencian terhadap Yahudi ini, adalah gereja di tempat Luther sering berkhotbah. Nah, mari kita lihat di sini ya. Nih, ada sebuah gereja di kota Wittenberg yang dibangun tahun 1305. Gereja ini bernama Stadtkirche, memiliki sebuah relief patung pornografi yang memalukan, Judenschau. Ini artinya ya. Ini adalah gereja di mana Martin Luther berkhotbah. Relief Judenschau menggambarkan seorang rabi terlihat bla 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 bla. Dan kita tahu ada ini pelecehan ya, ini penghinaan secara terang-terangan dan diletakkan di gereja, Pak. Mohon maaf ya. Ini diletakkan di gereja. Bayangkan ya, pelecehan terhadap etnis Yahudi diletakkan di gereja. Kemudian kita lihat, dan yang paling menyedihkan, ejekan semacam ini justru diabadikan dalam sebuah bangunan gereja. Ada banyak sekali gambar atau relief yang senada dengan Judenschau yang muncul di sekitar abad pertengahan di Eropa. Sebagian diantaranya diukir pada bangunan gereja atau dinding katedral. Misalnya ada terdapat juga di katedral Cologne, suatu gereja yang dibangun sekitar 1248. Pada sekitar tahun 1470 ada banyak gambar relief patung yang senada dengan Judenschau muncul dalam bentuk ukiran kayu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, dari keterangan di atas dapat kita ketahui Martin Luther hidup pada masa di mana telah terjadi semangat masyarakat di sekitarnya yang sangat antisemit. Parahnya, sang reformator Martin Luther pun turut menjadi rasis. Nah, dia pun menulis
suatu karya tulisan yang bersifat rasis about the Jews and their lies yang telah kita bahas di atas. Dalam tulisannya yang lain yaitu dalam buku Vom Sem Hamporas 1543, Luther berkomentar mengenai patung Judensiau di Wittenberg yang menggemakan semangat antisemit. Jadi yang menggemakan semangat antisemit itu justru adalah tokoh agama Protestan sendiri gitu loh. Dan bahkan dia menyamakan, di mana ia menyamakan Yahudi dengan iblis. Nah, tentu kalau kalian adalah umat Protestan, kalian kan bilang itu kan Lutheran, itu kan bukan kami. Masalahnya Protestan itu hadir karena adanya Lutheran, Martin Luther. Sama seperti saya bilang, saya ini agama Islam nggak boleh, tapi ternyata Nabi saya kelakuannya kayak gitu. Nah maka sekali lagi saya wajib membela iman saya dari tuduhan, dari framingan yang sudah memuakkan sekali ya, stigma Islamfobia yang selama ini menggambarkan wah karena ada pelaku dari beragama Islam mengganggu gereja di tahun sekian, hanya sekitar 2-3 orang lalu Islam di framing. Tapi yang memframing lupa dengan sejarah di mana korban jiwanya itu berjuta-juta. Gara-gara antisemit ini, berapa banyak korban-korban dari orang Yahudi di Jerman sampai mereka mendapatkan perilaku-perilaku yang sangat mengerikan. Ini loh yang kita bahas, realitas ini yang kita bahas. Nah gitu ya Pak. Jadi saya membandingkan ini untuk menunjukkan kalau kalian menuduh agama Islam, ayo lihat ajarannya mana, kemudian realitasnya apakah sekejam itu umat Islam. Ada di dalam Al-Quran perangilah orang kafir, oke. Sebodoh-bodohnya kami paham itu konteksnya ketika berperang, karena surat At-Taubah diturunkan ketika dalam keadaan perang. Tapi masalahnya coba realitasnya, adakah orang Kristen yang tiba-tiba lagi santai belanja, tiba-tiba kami perangi karena kami memahami Al-Quran ini? Sementara selama ini dikatakan, wah teroris itu gak udah pakai ayat disalah. Sekarang kita bahas, apakah benar mereka karena Al-Quran atau karena mereka dibayar, atau jangan-jangan mereka adalah orang yang menyusup untuk menghancurkan agama Islam dari dalam. Belum tentu, kita bisa bahas itu. Buktinya banyak kok. Kita lihat bagaimana penghancuran gedung WTC ya, gedung apa kemarin Jibril, itu banyak spekulasi berkembang bahwa itu adalah kerjanya dari World Trade Center. Jadi yang itu Bang, bukan itu yang tinggi, yang pertama sekali teroris Iya, itu kan, itu si WTC. Osama bin Laden ya. Itu WTC, World Trade Banyak. Center. Bahkan ya banyak dari pihak Kristen sendiri kemudian yang mereka sendiri yang bongkar kemudian kan Bang, waktu yang menunjukkan bahwa itu adalah desain. Dan itu ya tahu sendiri kan akhirnya siapa yang membuat itu. Nah, ini dia. Jadi apa ya, saya bilang begini, saya tidak sedang mengatakan agama Anda tidak benar, agama saya benar. Setiap orang beragama berhak mengatakan agamanya benar. Tapi kita kalau menunjukkan sesuatu, kita pakai data. Si bodyguard CP tadi itu membawa-bawa ayat bahwa musuhi kafir, apa maksudnya? Kami paham kok ayat itu. Toh realitasnya nggak ada orang-orang Kristen yang aman damai di Indonesia kami musuh. Bahkan kami ada perintah bersikap adil kepada non-muslim gitu ya. Jadi kalau Katolik sendiri itu jejaknya itu sudah sangat-sangat tidak bisa ditutupi lagi. Kekejaman dari Katolik seperti inkuisisi di Spanyol, seperti genosida, kemudian seperti asimilasi paksa, itu ada. Bahkan Martin Luther itu hadir dikarenakan tidak sepakat dengan yang dilakukan oleh orang-orang Katolik. Tapi ternyata Martin Luther sendiri bukan orang yang bersih juga sebagai tokoh agama Kristen reform gitu. Silakan Bang, ini siapa namanya? Bang Elang. Silakan. Siap. Mikrofonnya Bang Igel, dibuka mikrofonnya. Bang Igel. Siap. Oke, siap. Jadi begini, yang pertama tentang Martin Luther dalam tulisannya ya, tulisannya yang kemudian dikatakan mendukung rasisme terhadap orang Yahudi, maka dalam hal ini saya harus membaca dulu tulisan asli dari Martin Luther sehingga saya bisa mengambil kesimpulan terhadap hal itu. Namun demikian, memang terkadang pembaca atau bisa menafsirkan yang berbeda dengan yang dimaksud oleh penulis.
tidak jauh-jauh sih. Alkitab saja bisa ditafsirkan berbeda-beda. Kitab suci bisa diartikan berbeda-beda oleh pengikutnya begitu. Nah, apa yang ditulis Martin Luther bisa ditafsirkan berbeda dengan maksud dari Martin Luther itu sendiri. Jadi tentang hal ini saya tidak bisa komentar banyak karena saya belum membaca tulisan Martin Luther yang dimaksud. Nah, yang kedua tentang WTC. WTC kemudian memang ada pengakuan juga kemudian ya dari pihak Osama bin Laden, bahwa pengakuan dari mereka bahwa mereka lah yang telah melakukan bunuh diri lewat 2 pesawat komersial, dan itu sudah disetting dengan sangat baik. Nah, Saya pikir kalau bicara itu bawa data ya Pak, karena itu informasi ya. Jadi gini, kalau hanya saya dari tadi itu tunjukin data, dan saya tidak berani berasumsi liar terkait apa. Saya bacakan malahan. Dan kalau mau membahas itu, ayo kita bahas tuntas, tentukan waktu. Saya akan kumpulkan data-datanya, pendapat-pendapat dari Hillary Clinton atau pendapat-pendapat dari para ahli yang mungkin dari eksternal Islam. Tapi asal Anda juga bawa data gitu loh. Gini loh Pak, kalau ada satu orang Islam mengaku saya yang melakukannya, saya melakukannya, kita bahas di sini ya. Kita membandingkan antara oknum dengan komunal, antara ajaran agama dengan yang pendapat pribadi. Kita sedang membicarakan ini loh, representasi agama saya itu ajarannya satu. Coba tunjukkan di ajaran Islam satu saja ajaran yang merugikan orang lain. Ada diajarkan untuk merugikan orang lain. Contoh, membunuh itu ada alasannya. Makanya kami diizinkan perang kalau kami diperangi. Iya, betul. Tapi kalau saya rujuk ke Kristen, ada tidak ajaran yang seperti itu? Saya bisa tunjukkan. Oh, perjanjian lama itu. Saya bisa tunjukkan perjanjian baru. Ini contoh ya. Oke. Jadi begini. Bentar. Saya tunjukkan satu, silakan Anda menjelaskan nanti. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Di sini diksi yang digunakan adalah membenci, bukan meninggalkan, tapi membenci. Nah, membenci ini alasannya apa? Dan masalahnya, iya saya akui Yesus itu mengajarkan kasih Pak, saya akui itu. Tapi masalahnya adalah Yesus, menjadi pertanyaan saya, mengajarkan kasih kepada musuh, orang-orang berdosa, tapi kenapa kepada keluarga keras? Ini ajaran loh, implementasinya mana? Nih, apabila ada saudaramu marah kepadamu, maka hukum. Kalau dia berkata jahil, maka bawa. Kalau dia berkata kafir, bawa ke mahkamah agama. Kalau berkata jahil, masuk neraka. Betapa keras Yesus mengajarkan keras kepada keluarganya. Sementara kepada orang-orang berdosa, pesundal dikasihi, diampuni dosanya. Paulus seorang pembunuh, seorang Farisi, munafik, diterima jadi rasul, bahkan dipilih jadi rasul. Tapi ibunya bagaimana? Bisa tunjukkan. Ibu Yesus dapat perlakuan bagus. Woman. Yesus berkata dalam bahasa Inggrisnya, dia berkata kepada ibunya, woman, perempuan. Kemudian belum lagi ketika ibunya datang bersama keluarganya ketika dia lagi di Bukit Zaitun. Mana ibuku? Mana keluargaku? Ini yang mengikuti firman Tuhan. Ibunya loh. Apakah ada seperti? Jadi ada keanehan yang saya baca dalam kitab sucinya umat Kristiani. Iya, kalian akui, kalian ajaran-ajaran kasih. Tapi yang dikasihi itu kan adalah musuh. Nah, jadi seolah kalian, saya pernah bikin statement yang mungkin menyakiti hati kalian, tapi ya realitas dari pembelajaran saya begitu. Satu, Yesus mengatakan aku datang untuk orang berdosa, bukan memanggil orang benar, tapi memanggil orang berdosa. Realitasnya yang bersama Kristen adalah orang-orang berdosa. Contoh, Longinus, seorang penusuk lambung Yesus jadi santo. Paulus, pembunuh Stefanus, jadi rasul. Pesundal yang bersama Yesus jadi teman akrab Yesus, dekat banget sama Yesus. Tapi bagaimana dengan keluarga Yesus? Apa yang tersisa dari mereka? Apa mereka dikenal keturunannya menjadi santo kah? Apa? Bagaimana? Ini makanya saya bertanya-tanya ini. Apakah Kristen ini adalah ajaran agama untuk orang-orang jahat saja? Sehingga orang-orang jahat yang dipanggil Yesus itu segera dibersihkan, walaupun dia tidak harus membersihkan dirinya, tapi Yesus yang mensucikan. Ini muncul kemudian gitu loh.
Nah, fakta-faktanya di lapangan juga rata-rata murtadin-murtadin yang mengaku bertemu Yesus, kalau bukan mantan PSK, mantan penjual narkoboy, kalau nggak mantan penipu seperti KC. Itu yang saya tanya, kenapa? Ada dalil, Yesus datang untuk pendosa, bukan untuk orang benar. Kalau memang Yesus Tuhan yang adil, kenapa dia tidak datangi Gus Dur dan juga Mahatma Gandhi untuk dikristenkan sebagaimana dia mendatangi Paulus? Kenapa? Apakah mereka tidak berhak menjadi Kristen? Kalau memang Kristen ajaran yang benar, ini menjadi pertanyaan bagi saya gitu loh. Kenapa dia hanya mendatangi orang-orang jahat seperti Paulus, pesundal? Itu menjadi pertanyaan saya, Pak. Silakan kalau kalian ingin menjawab. Oke, saya lagi. Iya. Jadi begini. Tadi Rifa kan ngajak bicara mengangkat tentang Martin Luther, terus ke WTC. Saya hanya menanggapi. Memang Uni Rifa ya sudah siap dengan data. Saya kan tidak siap data-data di luar itu. Saya hanya menanggapi saja. Nah, Martin Luther sudah oke tadi tentang WTC. Ya, kemudian memang belakangan banyak muncul teori-teori dengan pemaparan baru bahwa itu disetting dari kalangan Amerika sendiri dan sebagainya. Bahkan dikatakan ISIS juga itu awalnya juga hasil settingan dibuat oleh pihak Amerika. Nah, memang banyak muncul teori-teori itu yang dibuat oleh orang-orang yang cukup dikenal. Tetapi uji kebenarannya juga susah juga kalau kita di Indonesia mau mencari uji kebenaran tentang teori-teori runtuhnya WTC. Nah, saya tidak siap data lah, karena ya memang baru kan diangkat oleh Rifa, jadi saya tidak siap data untuk itu. Kemudian tentang Yesus, memang itulah faktanya, bahwa Yesus hadir di tengah-tengah orang-orang yang terpinggirkan, yang dianggap berdosa, yang dihindari oleh masyarakat. Pada saat itu, di zaman itu dianggap mereka orang berdosa, mereka orang jahat, orang yang tercela, hina. Yesus memang hadir di tengah-tengah situ. Dia tidak menginjili kalangan ternama ya, maksudnya ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh di agama Yahudi atau tokoh-tokoh dari orang Romawi, tapi dia hadir di masyarakat yang terpinggirkan. Bapaknya pun Yusuf juga seorang tukang kayu, pekerjaan Aku yang turun dulu ya, Pak, aku di band. ya oke. Pekerjaan yang tidak top lah di masa itu, tukang kayu ya. Ya seperti itulah memang dia hadirnya di situ, dia di masyarakat yang terpinggirkan, yang dijauhi, marginal, seperti itu adalah yang terjadi, dan itulah kehendak Tuhan, rencana Tuhan seperti itu yang bisa saya tanggapi. Ya sabar bang ya, sabar ya. Uni tadi kena laporan. Oh ya, siap. Kena ban dia gara-gara baca Bible tadi. Wah, parah juga ini kitabnya teman-teman Kristen ini. Kita bisa kena kalau baca Bible. Maksudnya bagaimana tuh? Maksudnya bagaimana? Karena baca Ya, Bible kenapa? kita kena peringatan sama TikTok kalau baca Bible. Karena Bible itu memang kumpulan buku-buku, ya mohon maaf, banyak unsur sara, unsur pornografi, porno aksi. Jadi kita kena bang, gitu bang. Oh, ya mungkin karena dari kata-kata yang kita ucapkan kali, sehingga bisa terkena.
Oke, jadi jadi gini. Intinya gini Pak, saya harus akui bahwa tidak semua umat Kristen yang memiliki pemikiran-pemikiran yang termasuk jahat ya, maksud saya ya. Tapi coba saya tanya sama Anda sekarang, kita membuktikan nih kekonsistenan ajaran kasih di umat Kristen. Anda termasuk orang yang membenarkan perilaku dari Zionis atau tidak? Silakan Pak. Halo Pak. Ya lanjut jauh nih, saya lanjut. Itu pertanyaan, nggak saya pertanyaan. Karena gini, saya lihat di beberapa postingan, kalau kita menelusuri ya, saya sendiri akan coba bikin sebuah konten nanti untuk membuktikan mayoritas teman-teman Kristen yang ada di Indonesia itu menunjukkan keberpihakannya kepada Zionis dengan alasan bahwa umat mereka itu adalah pilihan Tuhan. Lagi-lagi teologi dibawa. Padahal kalian sendiri mengakui agama kasih. Sementara kalian juga sadar 10 hukum Taurat melarang untuk melakukan pembunuhan. Jadi makanya saya katakan, saya bingung sebenarnya tuh ajaran kasih yang dimaksud itu ajaran kasih seperti apa? Apakah ketika kalian minoritas dan tidak berbuat apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa, maka itu adalah ajaran kasih? Tapi faktanya ketika kalian menjadi mayoritas, kita melihat sejarah-sejarah kekejaman agama Kristen, dan itu membawa-bawa agama. Contoh seperti perang salib, namanya aja udah perang salib tahu. Kemudian asimilasi paksa, dan itu juga menggunakan agama. Genosida juga menggunakan agama. Banyak sekali kekerasan-kekerasan yang sebenarnya tuh membawa agama gitu. Itu ya. Tapi kalau kita lihat realitasnya, ya halo. Dorang detect saya punya IAI. Saya tak pernah declare IAI saya. Don't detect. Halo Bang Ben. Saya scam nombor 87 something. Halo Bang Ben. Ini saya boleh chat dengan mak saya. Gitu sih Pak. Tapi ya itu tadi Pak, kami umat Islam kan diperintahkan adil. Orang seperti Pak Igel ini adalah orang yang terlahir sebagai Kristen, menjalani kehidupan Kristennya, yang ada dipahaminya adalah, yang ada di otaknya adalah bahwa Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh, berarti mengajar kepada musuh aja kasih, apalagi kepada orang yang bukan musuh. Dan saya akan mendukung orang Kristen yang seperti itu. Artinya ya tidak masalah. Tapi kalau kita belajar menggunakan ajaran dalam Bible sendiri, itu akan sangat banyak pertentangannya gitu. Jadi saya akan senang sekali nih kalau ada umat Kristen yang memahami bahwa Yesus mengajarkan kasih dan tidak akan menyakiti seekor kecoa pun misalnya. Saya akan sangat support. Saya akan bangga dengan teman-teman Kristen yang seperti ini. Tapi kalau kita bicara tentang ajaran, nah ini akan banyak sekali kontradiksi nanti. Di satu sisi diajarkan untuk tidak membunuh, tapi di satu sisi Tuhan yang memintakan membunuh, begitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Igel. Cuman kebanyakan teman-teman Kristen yang hadir di hadapan saya berdiskusi, sebelum membuka cakrawala berpikir tentang Bible, mereka sudah menyerang agama saya seperti si bodyguard CP tadi. Itu kenapa saya meluaskan bahasan untuk membandingkan langsung antara agama Kristen dan Islam, baik secara ajaran maupun secara realitas, begitu. Baik, Bang Sijo, Sijo silakan bertanya, Santai. Silakan. Iya, selamat malam Abang Pandi yang ganteng. Selamat pagi, lanjut. Oke. Secara tiba-tiba kok aku disuruh bertanya, Bang. Menyimak dulu, Ya, Bang. kau kan suka bertanya, nggak suka ditanya kau. Bertanyalah kau. Oh gitu, Bang. Oke, siap, Bang. Nggak apa-apa kan temanya kutulis Kristen agama kejam, nggak apa-apa kan? Kristen agama kejam kutulis, nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Saya hanya mau bertanya tentang semalam itu, Bang. Karena aku bertanya tentang berdoa tentang mau orang mati itu. Mana itu
Kak Uniri Pak Kenapa? diwajibkankah Mape berdoa dijawab untuk terus, mati? dijawab terus. Tidak diwajibkan, itu pilihan dan dibolehkan. Nah, jadi seorang anak yang mendoakan orang tuanya itu akan mengalirlah doa tersebut. Sebenarnya ada kausalitas dari itu. Itu membuktikan bahwa si anak tersebut telah mendapatkan pendidikan yang sempurna dari orang tua sehingga si anak tersebut dengan sadar diri mendoakan orang tuanya karena dia diajarkan secara baik oleh orang tuanya. Itu sebenarnya adalah hasil dari upah tuayan si orang tua. Karena kalau kita bicara kayak sistem tabur tua ya, kau yang menabur benih, kau yang akan menikmatinya. Itu adil. Ketika Tuhan mengizinkan si anak mendoakan si orang tua, ya sebenarnya kan kita melihat bahwa si ibu berhasil mendidik anaknya sehingga si ibu dicintai oleh anaknya. Itu sebenarnya kalau kita pakai hikmahnya ya, menggunakan hikmah. Makanya kami tidak diwajibkan tetapi dibolehkan. Kebanyakan orang mendoakan gitu kayaknya. Iya, sejahat-jahatnya seorang anak di Islam itu, sepreman-premannya anak kalau berkaitan dengan orang tua, mereka akan mendoakan orang tuanya. Begitulah kami umat Islam. Jangankan ketika hidup, ketika sudah wafat saja kami mendoakan orang tua. Jadi masih adakah gunanya itu? Ada dong, makanya di dalam Islam itu sudah terputus amalan orang hidup kecuali doa anak soleh, pahala jariah, dan satu lagi saya lupa apa itu. Pahala jariah itu ilmu yang bermanfaat. Contoh, saya mengajarkan Anda dan Anda terapkan itu dalam kehidupan Anda. Ketika saya sudah meninggal, Anda terapkan ilmu itu, saya tetap dapat pahala. Itu bentuk keadilan Tuhan. Nah, itulah maha rahimnya Allah. Begitu juga dengan pahala jariah. Ketika saya membuat masjid, selagi masjid itu dipakai, saya akan mendapatkan pahalanya terus menerus. Maka dalam Islam itu sebenarnya kalau kita membuka terang-terangan, Allahnya umat Islam itu yang lebih berhak dikatakan maha rahim dan maha pengasih. Maha itu melampaui kasih sayang manusia dan kasih sayang makhluk. Ya, melampaui ruang dan waktu maha itu. Walaupun dia sudah meninggal sekalipun, dia mendapatkan kasih sayang dari Allah. Yaitu dia hasil dari upayanya sendiri. Dia membentuk benih anak menjadi anak soleh. Kemudian ingat ya, yang diterima itu doa anak soleh gitu ya. Anaknya telah menjadi seorang anak yang soleh, anak yang takut kepada Allah, maka doa mereka itu akan sampai kepada orang tua. Begitulah keadilan Allah. Apa yang kau buat, satu saja kau berbuat, maka berkali lipat kau mendapatkan upahmu. Begitu di dalam Islam. Oh, jadi di keyakinan kakak antara orang mati sama orang hidup masih ada hubungan kak ya? Jangankan antara orang mati dengan orang yang hidup, setelah mati nanti hubungan kami tidak terpisah. Anak tetap jadi anak, istri tetap jadi istri. Tuhan itu, saya tidak habis pikir ada Tuhan yang mempersatukan manusia di dunia lalu memisahkannya di surga yang kekal. Sementara yang membuat kita bahagia adalah ketika kita dipersatukan dengan orang lain dan cinta kita itu tidak ada batas kepada orang itu siapa, suami kita kah, anak kita kah, orang tua kita kah, itu yang berhak mendapatkan cinta kita karena kita bersama dia dengan mereka di dunia lalu tiba-tiba dipisahkan di surga. Itu jahat sekali Tuhan seperti itu. Contoh kayak anak aku misalnya, anak aku kasih cicip sedikit es krim, enak karena es krim. Setelah itu aku nggak lagi pernah kasih dia es krim seumur hidup dia. Apa nggak kejam aku? Kalau tidak mau memberikan dia makan yang enak, jangan kasih dia makan yang enak. Kenapa? Dia akan merasakan, dia pernah ngerasain itu akan menyakitkan loh. Aduh, aku pernah makan es krim sekali, tapi habis itu aku nggak boleh sama ibu aku. Sama, itulah analoginya. Ketika manusia diizinkan menikah, diizinkan bersama-sama orang yang dicintainya, lalu di surga dia diputuskan hubungannya. Ini menurut saya Tuhan yang kejam ya. Berarti kalau dibilang anak soleh itu menurut siapa dia soleh itu kak? Menurut Allah dong. Bagaimana cara kita tahu menurut Allah dia sudah saleh? Ya ikuti saja perintah Allah. Dan kami tidak punya hak untuk menilai mana yang soleh, mana yang tidak. Karena tugas kami di dunia ini bukan menilai dan mengukur orang. Kami nggak pernah disuruh mengukur kok setingkat mana soleh, nggak ada. Tidak ada satupun perintah ukurlah kesolehan seseorang, ukurlah ilmu seseorang. Nggak ada. Kami berupaya, kami diperintahkan berupaya dan saling mengingatkan satu sama lain, begitu. Berarti nanti kalau di surga itu masih sama ya seperti di dunia nih ya?
Jadi gini ya, tidak ada yang mengatakan surga sama seperti dunia. Tetapi yang namanya kenikmatan itu apa yang kita tahu saat sekarang ini, gambarannya. Yang namanya kenikmatannya gambarannya kita tahu sekarang lah, karena kita belum mati. Tapi Allah katakan surga itu tidak ada satupun orang yang pernah melihat dan mendengarnya. Jadi melampaui apa yang ada, tetapi gambarannya ya seperti ini. Ketika Allah menceritakan sesuatu, ya Allah gambarkan dengan sesuatu yang bisa kita pahami sekarang ini, karena Allah memberikan pemahaman kepada orang yang berakal. Ya, kita tahunya ya seperti ini. Contoh, kenapa ada kata betis Allah? Bukan berarti Allah punya betis seperti betis manusia, karena kita yang tahu betis itu adalah bagian paling bawah yang untuk nginjak-nginjak gitu kan. Nah, kognitif kita tidak akan sampai kalau disebut itu istilah lain. Apa itu? Makanya dalam Islam itu ada kata-kata arash. Arash itu ditakwil adalah kekuasaan Allah. Ditakwil, dipindahkan maknanya. Ini agak tinggi buat Anda. Ya mohon maaf, ini agak tinggi buat Anda. Tapi intinya apa? Ya sebentar. Intinya dari pertanyaan Anda tadi, bahwa Anda sedang mempertanyakan kepada saya hidup setelah mati. Ingat ya, saya akan bohong ketika saya menjelaskan secara eksplisit tentang fase setelah kematian, karena saya belum pernah menjalankannya. Tapi saya diberi gambarannya oleh Allah, dan gambarannya itu absolut seperti yang saya pahami? Tentu tidak, karena saya tidak pernah melihat. Bagaimana mungkin saya bisa memahami sesuatu yang belum pernah saya lihat? Tapi saya diberikan gambarannya. Tapi gambarannya itu pasti bukan itu. Oh, jadi kalau di surga nanti kita ketemu seperti orang tua kita, dia masih tambah muda atau tambah tua gitu, Kak? Kata Rasul saya, semua orang itu umurnya sama, tetapi ikatan kerabat itu tetap, karena orang Islam itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kami akan bersama dengan orang yang kami cintai di surga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita nanti masuk surga, apa saja yang kita kerjakan? Masih adakah kita bekerja Gini, apa? Bang, kalau saya jadi Anda, saya nggak akan tanya jika saya masuk surga, karena pertanyaan itu untuk Anda, itu pertanyaan yang tidak akan pernah Anda dapatkan jawabannya. Kenapa? Karena Anda non Muslim, Anda kafir, Anda tidak akan pernah masuk surga dalam Islam. Jadi saya jawab pun itu percuma. Kalau saya ya nggak apa-apa, karena saya Muslim, ada probabilitas saya masuk surga. Tapi kalau Anda tidak akan pernah masuk surga Islam, karena Anda kafir. Anda adalah orang yang kalau kafir dalam kematian Anda masih dalam keadaan kafir, Anda adalah orang yang tidak akan pernah keluar dari neraka jahanam. Itu bentuk keadilan Allah. Berarti kami nggak bisa masuk surga, Kak? Anda bisa, kan saya sudah bilang, masuk surga itu adalah hak milik dari orang yang beriman dan beramal soleh dalam Islam. Dalilnya mana? Surah Al-Baqarah ayat 25. Ya, tapi Anda saat ini kan kafir. Lalu Anda bertanya kalau kita masuk surga ya ngapain? Bukankah Anda kafir? Anda mengimani surga yang dijanjikan Yesus. Dan saya pikir ketika Anda bertanya nanti bagaimana kalau kita masuk, itu pertanyaan yang tidak relevan buat Anda, karena Anda kafir saat ini. Anda bisa masuk surganya umat Islam tapi dalam keadaan Muslim. Tapi kalau Anda itu Kristen bertanya surga Islam, sebenarnya kan pertanyaan itu kan nggak ada manfaat buat Anda gitu loh. Menurut saya begitu, kan nggak gini ya. Anda dikatakan sebagai orang kafir, menyembah kepada makhluk. Ya dalam Islam Yesus itu makhluk ya, ciptaan. Lalu Anda tanya sama saya, lah seandainya saya masuk surga, loh kok Anda masuk surga? Anda kan kafir. Kecuali yang orang Islam tanya, seandainya masuk surga, ya ini dijanjikan untuk orang Islam. Lah Anda ngapain nanya? Anda kan kafir. Gitu kan agak lucu gitu. Tapi kalau Anda ingin tahu bagaimana suasana surganya umat Islam, saya sudah jawab. Tidak ada satupun umat Islam yang bisa menjelaskan secara eksplisit, karena tidak ada yang belum ada yang sampai ke sana. Saya belum ke sana, jadi saya bohong kalau saya ceritakan surga begini-begini. Tapi saya diberitahukan surga oleh Allah, gambarannya seperti ini dalam surah Al-Waqiah. Ada bidadari, tapi apakah bidadari seperti bayangan Anda perempuan cantik dengan, oh siapa bilang, apakah absolut seperti itu? Belum tentu, karena saya belum melihat dan belum bertemu dengan bidadari. Bisa jadi bidadarinya mirip kayak saya wajahnya kan? Iya, nggak apa-apa. Tapi Iya. kan saya pertanyakan, kalau kita masuk surga masih ada kegiatan. Maksudnya kalau kita, kalau kami umat Islam, bukan jangan bawa kita, Anda Kristen. Maksudnya kami umat Islam. Kalau kami umat Islam masuk surga, iya ada kegiatan. Masa nggak ada kegiatan? Maksudnya kami diam aja gitu, melamun gitu.
nyanyi-nyanyi itu malam kudus, nggak mungkin lah, bosen lah. Saya jangankan nyanyi sekekal selama-lamanya, saya nyanyi 3 nyanyi aja udah bosan bang. Bayangin ya bang ya, saya nyanyi 3, umat Islam sholat 5 waktu aja bang ya, itu pun masih aja ada nggak sholat. Apalagi disuruh sholat terus tunduk, nggak akan ada yang masuk surga. Saya mendingan di dunia bang, kalau disuruh sujud bangkit lagi sujud, nggak mungkin bang. Disuruh beribadah terus nggak berhenti kekal selama-lamanya bang, ngapain di surga bang? Mending saya di dunia bang, masih bisa makan tahu kecap, masih bisa makan sotong kecap, udang manis. Ngapain saya masuk surga kalau cuman kerjanya ya? Iya. Nggak mungkin. Apakah kita masih berkegiatan di sana? Ya adalah kegiatan menikmati apa yang ada di surga bang. Saya sama suami saya berpeluk-peluk mesra-mesra bang. Dulu kita berhenti. Yalah bang, ingat nggak dulu? Oh iya dong, kami berkeluarga, kami berumah tangga di surga, bukan berarti harus beranak ya. Saya nanti di surga saya nanti bang, dulu waktu kita mau pergi makan udang Alaska nggak ada uang kan bang, sekarang kita tinggal minta ada bang. Aku pengen dipijit bang, dulu nggak sanggup bayar message, harganya mahal. Sekarang kita punya bidadari, pijitkan Uni adik-adikku, enak. Kami menikmati apa yang ada. Masih makan minum nanti di sana kak ya? Oh makan minum dong, masa nggak makan minum? Di dunia suruh makan minum, merasakan enaknya es krim tiba-tiba diputus. Apa yang mau dirasakan? Jadi roh gitu ya? Nggak jadi roh loh bang. Kalau jadi roh ngapain ada rumah? Roh emang butuh rumah gitu. Yesus bilang aku akan menyediakan rumah untuk kalian, di tempat Bapakku banyak rumah. Emang roh butuh rumah gitu? Kasper butuh rumah emang. Kasper. Jadi nanti kalau di sana kita masih melakukan hal-hal dunia, masihkah kita beranak cucu juga di sana? Ya enggak lah bang, enggak, jangankan di surga, di dunia aja banyak orang yang berhubungan badan nggak beranak kok. Kenapa aneh kalau orang berhubungan badan nggak beranak? Banyak kok, tanya aja lah. Emang setiap kali abang berhubungan dengan istri abang besok langsung beranak bini abang kan? Enggak. Bukan begitu maksudku kak. Apa enaknya nanti masuk surga Islam sama masuk surga Kristen ini gitu? Apa enaknya surga Islam? Abang bilang bersama dengan orang yang dicintai dan menikmati segala kenikmatan. Apa enaknya kata abang? Ini pertanyaannya lucu bang. Coba kalau saya tanya sama abang baru pantas. Apa enaknya di surga abang? Kata kakak tadi masih perlukan juga di sana. Lah iyalah, masa suami saya nggak boleh saya peluk? Jangankan peluk, saya minta gendong nanti sama lakiku. Siapapun lakiku di surga aku minta gendong. Abang gendong adik. Nah, kalau aku tanya baru pertanyaanku pantas. Bang, kalian nawar-nawari agama kalian kepada kami umat Islam, emang enaknya surga kalian tuh apa? Itu kan kembali makan nggak ada, tunduk makan nggak ada, sama suami istri nggak bersuami istri lagi, diceraikan, dipisahkan, sama anak-anak tidak berkumpul, nggak tahu mana yang anak mana enggak, ya kan? Ya. Apa enaknya di surga kalian? Tapi kalau kami dalam kekristenan ada perang naga, Oh, nonton perang naga. Roh kembali kepada Allah, daging kembali. Iya, kalian jadi roh kan? Roh itu punya rasa atau enggak? Nggak punya. Ya udah kalian jadi robot nanti. Malam kudus sekokal selama-lamanya kan. Nggak berhenti kan. Yesus duduk, nggak berhenti. Yesus jalan-jalan. Kalian Oke nggak berhenti ya kan gini terus kan kekal selama-lamanya. Enaknya apa? Capek gue nggak mau. Mending aku nggak usah ke surga kalian. Aku kalau seandainya itu. Berarti saya ini sebentar Lesijo, ini ada laporan ini pendeta Daromes ngamuk-ngamuk tidak dikasih koin sama jemaat. Nggak apa-apa bang. Sebentar bang Sijo, pendeta Daromes ngamuk-ngamuk di komalnya nggak dikasih koin sama jemaat. Coba ya, aku mau kasih ilustrasi. Diam dulu Anda ya Bang Sijo ya. Ini sesuatu yang aku kasih penalaran nih. Kalian tahu tidak, yang memiliki rasa itu apakah roh? Coba buktikan kepada saya bahwa roh memiliki rasa. Kalau tidak memiliki rasa, dari mana kalian bisa mengatakan roh memiliki rasa? Rasa itu muncul karena ada apa? Adanya tubuh, jiwa, dan roh menyatu seperti ini. Contoh, kita tuh punya kulit baru kita tahu rasanya. Coba kalau kulit kalian sudah dicabut, coba kalian bakar tangan kalian, apakah masih ada rasa? Tidak. Ya, jadi ada kulit baru kita tahu rasanya apa, sakit atau tidak. Lidah kita ini punya saraf-saraf perasa. Kalau roh emang bisa merasakan nikmatnya makanan dingin enak? Enggak.
Ya, jadi kami umat Islam itu dibangkitkan sebadan utuh. Kenapa? Ketika tangan saya mencuri, ini tangan daging yang ikut serta mencuri loh. Maka yang dihukum ini. Tiba-tiba kalian dibangkitkan dengan roh. Mohon maaf nih, kalian dibangkitkan dengan roh kan? Mohon maaf. Kalian yang memperkodok itu yang menikmati burung kalian loh. Tapi yang dihukum roh kalian. Enak banget kalian. Udah nggak ngerasain lagi hukumannya. Emang ada rasanya roh dihukum? Enggak. Nah, jadi inilah masuk akalnya Islam. Kalian mencuri, tangan kalian yang utuh ini yang mencuri, maka tangan kalian ini yang dihadirkan kembali untuk dihukum. Ya, rasa hati kalian yang berkhianat itu tidak mungkin dilupakan. Apa yang kalian lakukan, penyesalan tidak mungkin dilupakan. Kalian akan diingatkan perbuatan-perbuatan kalian. Kalau kalian nggak ingat lagi dengan perbuatan kalian, ya kalau dihukum ya ngapain gue dihukum, gue nggak salah apa-apa coy. Kan jadi roh nih. Si Jo, kamu dulu pernah mencuri tetanggamu, dihukum, kepak, tembus nggak lewat, kepak tembus, kan udah jadi roh. Apa sakitnya? Kan gitu. Nah, begitu juga kalau dalam Islam itu make sense sekali. Baik surga apapun neraka, itu yang merasakan adalah apa yang berbuat ini. Saya berbuat dengan tangan saya dan bulu-bulu saya ikut serta menikmatinya, maka semua akan dihukum. Dan bahkan kalian lihat dalam kitab kalian itu begitu, seperti itu, ya. Lebih baik matamu buta, congkel matamu, daripada sebadan utuh kau masuk di dalam neraka, kata Yesus. Artinya sebadan utuh kalian itu dibangkitkan harusnya. Tapi ya karena kalian mengatakan kalian jadi roh ya. Padahal Yesus ke surga nggak jadi roh, jadi sebadan utuh. Tiba-tiba kok kalian jadi roh. Agak lucu memang kalian ini. Nggak lain memang. Entah dari mana kalian bisa bilang kalau kalian itu berubah jadi roh. Padahal Elia naik ke surga sebadan utuh, Henok naik ke surga sebadan utuh, Yesus pun sebadan utuh. Bahkan sebelum naik ke surga dipastikan sama Yesus, roh tidak memiliki daging dan tulang. Pegang ini tanganku yang bolong, dikasih sama Yesus. Jelas dia menunjukkan bahwa dia ada daging, ada tulang, ada darah. Dan dia ke surga tidak meninggalkan dagingnya itu dan rohnya. Nggak ada. Tiba-tiba kalian bilang kalian ke surga pakai badan roh. Ais, dari mana kalian itu belajar? Lucu ya. Gitu bertanya kan, silakan. Awal Ini bentar saya kasih kamu data. Saya tunjukkan data ya, ini penting sekali ya. Yeskiel 37 nomor 4 sampai 6. Nih, mudah kok bagi Tuhannya Bani Israel itu menghidupkan tulang-tulang seperti sedia kala ya. Nih ya, perhatikan ini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, itu artinya hal yang mudah bagi Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Bani Israel menghidupkan manusia sedaging utuh di hari kebangkitan. Ini bukan hal yang aneh. Nah, masalahnya kalian bilang kalian bangkit seperti roh, itu kan gara-gara ayat yang kalian bilang nanti hari kebangkitan itu kita seperti malaikat di surga. Padahal konteksnya berbicara seperti hari kebangkitan. Ya kan, hari kebangkitan seperti malaikat di surga, hidupnya apa? Tidak kawin-kawin. Memang tidak ada kawin-kawin ketika bangkit. Masa ada orang bangkit langsung teragak pengen kawin? Ada aja kadang-kadang ya. Memang ada gitu bangkit dari kematian langsung yang diingatnya kawin gitu, nggak ada. Nggak ada begitu. Nah, jadi itu ya, bahwa Tuhannya Bani Israel pun bukan hal yang sulit ketika Tuhannya Bani Israel itu membangkitkan sedaging-daging utuh manusia begitu. Tapi ya anehnya di Kristen nanti katanya dibangkitkan roh, sementara Tuhannya ke surga pakai daging utuh gitu. Memang ruwet ya, ini ruwet Kristen ini ya, ruwet.
ruwet, repot. Gimana caranya kalau mau dijual surga Kristen ini ya? Gini, Coba dan kita- lucunya gini. Saya mau tanya sama kalian. Akunnya sebentar Enggak, lagi. saya mau bertanya. Bisa Enggak, aku bertanya gantian. satu Saya lagi? gantian mau bertanya. Saya mau bertanya satu aja. Saya ingin memvalidasi ini bahwa kalian konsisten atau tidak. Saya mau tanya, hubungan suami istri itu perbuatan keji atau perbuatan baik? Silakan. Perbuatan baik. Hubungan suami istri. Buatan baik. Nah, kalau ada hubungan suami istri di surga, kenapa kalian bilang itu tidak baik? Kan saya tadi tidak berkata soal tidak baik. Oh, berarti hubungan suami istri di surga itu hal yang baik menurut Anda? Baik. Ya sudah kalau gitu. Ah, oke. Nah, saya hanya bertanya sebentar lagi karena mau saya buat komal. Gini. Pertanyaannya, Allah itu maha kuasa ya? Oh iya dong. Bukan hanya maha kuasa kalau dalam Islam. Ada 99 asma wa sifat Allah. Jadi apa saja Tuhan Allah itu bisa? Oh, tidak begitu cara berpikirnya. Masa kalau Tuhan dikatakan maha kuasa, tiba-tiba dia bisa nggak jadi lembek dia? Itu namanya paradoks. Paradok omnipoten. Oh, berarti Paradok omnipoten namanya. Dia berarti hanya menjadi Tuhan bisa ya? Lah, kalau dia adalah Tuhan terus menjadi manusia, dia tidak bisa dikatakan Tuhan lagi, tapi Tuhan kemanusia-manusiaan. Yang namanya Tuhan itu tidak ada sifat kemanusiaannya. Kalau dia memiliki sifat kemanusiaan berarti dia cacat, karena dia punya sifat kemanusiaan kayak kita. Saya manusia. Bisakah saya jadi hewan? Bisa kok, punya sifat kehewan-hewanan, tapi saya bukan lagi manusia normal. Sama, Tuhan yang normal adalah Tuhan yang memiliki sifat ketuhanan. Kalau dia memiliki sifat kemanusiaan, ini Tuhan yang cacat. Karena punya sifat kemanusiaan. Sama kayak kamu, mau nggak kalau dibilang punya sifat kebinatangan, mau nggak? Tiba-tiba kamu nggak mau kan? Bisa nggak kamu kayak gitu? Bisa. Cuman pura-pura jadi B2. Bisa. Hati-hati. Minum dulu. Tapi nggak pantas. Apakah pantas ketika tiba-tiba saya lagi rapat, misalnya kan? Pasti saya dibilang, ini orang kenapa Ya, ini? minum dulu Gini, kan, gini. nanti batuk lagi. Minum dulu. Ya gitulah kira-kira ya kan. Nah, Bukan kita bicara kalau tentang Tuhan, ya ada istilah paradok omnipoten. Paradok omnipoten itu adalah sesuatu yang dianggap benar tapi bertentang, apa ya istilahnya? Dianggap benar. Dia bertentangan tapi cara berpikirnya tuh bisa jadi tuh dianggap benar bukan itu yang bertentangan, intinya bertentangan. Bertentangan dalam kekuasaan. Yang aku tanyakan tadi kan Allah maha kuasa. Iya dong, Allah maha kuasa. Dan ingat, Tuhan itu sifatnya bukan cuma maha kuasa, dia maha suci juga, maha mulia juga. Jadi ketika kamu tanya apakah dia bisa jadi kotoran, lah hilang maha kuasa, dia nggak jadi maha kuasa. Bukan jadi kotoran kakak. Jadi apa saja dia bisa kalau memang maha kuasa. Itu yang kutanya. Dia juga punya sifat berkehendak. Nah, saya kasih ilustrasi deh. Kamu bisa nggak, kalau masalah bisa dan nggak bisa ya, kamu bisa nggak memasukkan, sorry, kamu bisa tidak memasukkan kotoran manusia ke dalam mulutmu? Enggak lah kak. Masa nggak bisa? Kamu punya tangan nggak? Tapi saya kan nggak mau kak. Nah itu dia. Jadi bukan masalah bisa nggak bisa, tapi berkehendak atau tidak. Kalau dia berkehendak, maka dia udah sakit jiwa. Berarti Tuhan nggak mau ya jadi manusia ya? Sebenarnya bukan Tuhan nggak mau, tapi Tuhan sudah katakan Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Tiba-tiba menurut orang Kristen Tuhan jadi manusia. Bukan nggak mau. Tuhan yang umat Kristen itu gini ya. Kita kalau bicara, saya tidak bisa mewakili perasaan Tuhan dan keinginan Tuhan. Mohon maaf ya, saya belum pernah ngobrol sama Tuhannya Kristen nih. Kecuali saya udah pernah ngobrol sama Yesus, baru saya wawancara. Yesus, kamu mau nggak jadi manusia? Kamu mau nggak jadi iblis? Kalau dijawab, saya bisa jawab ke kalian. Saya akan sombong. Tapi kalau bicara Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Unirifa tahu kalau Allah tidak mau menjadikan dirinya sebagai makhluk? Karena Allah yang bilang. Allah sudah katakan bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kalau Allah kemudian menyamakan dirinya dengan makhluk, berarti Allah pendusta lah. Sementara Allah punya sifat tidak pernah berdusta, tidak pernah zalim. Kalau kakak berkata apa ya? Kalau dia tidak kehendaki, oke saya terima. Tapi saya tanya tadi, Allah itu maha kuasa. Jadi apa saja dia bisa. Berkuasa itu maksudnya apa? Coba definisi berkuasa artinya apa? Iya. Nggak ada yang mustahil bagi dia kan gitu. Tidak ada yang mustahil. Oke. Kalau gitu ketika Tuhanmu ya menjadi bayi, apakah dia masih dikatakan Tuhan yang berkuasa ketika jadi bayi yang tidak bisa apa-apa?
Oh, jadi kakak sekarang bertanya sama aku gitu. Iya, saya bertanya. Ini logika kita bertanya. Ketika Nggak- Tuhanmu berkuasa, bisa menjalan di atas laut, merubah air menjadi anggur, kemudian dia jadi bayi. Bayi itu yang disebut. Bentar dulu. Enggak, kita selesaikan dulu pertanyaan. Kenapa takut dengan analogi saya? Saya bingung Masa dengan enggak? kalian. Oke, Saya oke. ingin membuktikan bahwa cara berpikir kalian itu sesat. Ketika Tuhanmu yang berkuasa itu, yang mengatur bumi itu menurutmu, berubah menjadi bayi yang tidak bisa apa-apa, harus ditatah-tatah sama ibunya, disuapi makan. Apakah dia adalah Tuhan yang berkuasa pada saat bayi itu? Tetap. Oke, apa kuasanya pada saat bayi itu? Dia diajarkan sama ibunya jalan, disusui, digendong. Emang bisa dia gitu tanpa digendong sama mamanya, masuk ke pangkuan mamanya sendiri? Sebenarnya kalau dia mau bisa. Loh, jadi dia pura-pura tidak berkuasa pada waktu itu. Jadi Tuhanmu yang waktu jadi bayi itu, bentar. Tuhanmu waktu jadi bayi itu, bentar dulu. Tuhanmu waktu jadi bayi itu pura-pura nggak berkuasa gitu. Padahal dia berkuasa. Berarti dia menipu ibunya. Dia nggak Waduh. saja. Tuhan kami bisa Berarti jadi dia- apa saja. Loh, tunggu dulu. Kita lagi bicara Tuhan yang jadi bayi tadi. Kan Tuhanmu bisa jadi apa saja. Nah, kita umpamakan Tuhanmu jadi bayi. Pada saat dia jadi bayi itu, dia masih berkuasa nggak? Kamu bilang masih berkuasa. Apa kuasanya bayi? Kuasanya netek. Jangan kau ngomong Pandi. Ini kan Apa kuasanya Tuhan yang bayi ini? Saya tanya dulu. apa Bisa saja, apa Tuhan bayi ini? Ya saja apa? bisa. Kalau mau Yang dia namanya bayi, coba tunjukkan kepada saya definisi bayi. Bayi itu adalah anak di bawah balita yang tidak bisa apa-apa. Tapi bicara tentang ini kan Tuhan, abang kakak Loh, bertanya. Tuhan Anda kan pernah jadi manusia bayi kan? Itu kan Yesus yang Iya, makanya kita bicara Tuhan. Anda kan Kristen. Saya pakai analogi ini untuk Tuhan Anda. Tuhan Anda waktu jadi bayi, kenapa masih dikatakan Tuhan berkuasa? Kan dia nggak bisa apa-apa waktu itu. bisa. Kalau dia mau Bisa apa Yesus waktu bayi? apa saja pun kalau mau dia bisa. Ya apa? Oh berarti dia kalau mau, berarti dia tidak mau, berarti dia menyusahkan ibunya Maria. Sebenarnya dia bisa makan sendiri dan kenyang sendiri, tapi dia nggak mau tetap disusui Maria. Wah, oh gitu Tuhannya. Berarti Tuhannya Nggak Anda kayak gitu, ini, nggak sebenarnya kayak Tuhan, gitu loh. berarti Tuhannya si Jo ini waktu bayi, dia sebenarnya bisa merawat dirinya sendiri, tapi karena dia Nggak nggak kayak mau, dia gitu. biarkan aja mamanya ngerawat dia gitu. Astagfirullah. Jangan kayak gitu nih. Gini loh. Tuhan sudah bilang, "Woi, aku bukan manusia, bukan anak manusia." Nah, yang sesat ini Kristen memaksakan Tuhan jadi manusia, ini yang sesat. Ya langsung saya kasih ya, saya kasih gini ya. Aku terima. Ini yang ya dengar saya kasih. Ibnu Rus dulu membawa pertanyaan Bisa ini. ngomong, Kakak Rifa. Saya ngomong dulu ya. Teman-teman, Nggak bisa inilah ngomong. ketika Nggak bisa, bisa, tapi setelah saya. Saya tidak mau debat kusir ya. Kalau Anda sudah pertanyaan tadi, kalau Anda adalah orang yang sehat akalnya, Anda sudah bisa menangkap ya. Teman-teman perhatikan ya. Inilah kenapa manusia itu dikatakan kurang ajar. Menganalogikan Tuhan, memaksa Tuhan, menginginkan Tuhan seperti yang dia mau, sampai-sampai tentang Tuhan mereka samakan dengan manusia. Itu kekurangan ajaran manusia ya. Nah, dalam Islam, manusia yang beragama Islam tidak akan mampu seperti itu karena sudah dibatasi bahwa Allah adalah Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Bisakah Tuhan kita bisa menjadi bayi? Kalau Tuhan kita mau jadi bayi, maka dia adalah Tuhan yang berkuasa jadi bayi, tapi saat dia berkuasa jadi bayi, dia Tuhan pendusta, Tuhan yang bocil, Tuhan yang tidak konsisten. Loh, ketika dia katakan dia berkuasa, lalu dia menjadi tidak berkuasa, dia berdusta. Sama seperti kamu. Ketika kamu mengatakan kamu manusia normal, tapi kamu memasukkan kotoran manusia ke dalam mulutmu, kamu sudah tidak normal. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, tidak pernah umat Islam sampai menganalogikan Tuhan dengan manusia. Tapi kenapa saya lari ke Tuhan kamu? Karena Tuhan kamu jangankan dianalogikan, memang Tuhan kamu manusia, bahkan pernah jadi bayi. Nah, tidak yang dikatakan maha kuasa itu bisa menjadi apa saja. Tidak seperti itu konsep kekuasaan. Justru dengan tidak perlu menjadi apapun, dia bisa mengampuni dosa, itulah kekuasaan Tuhan. Kalau Tuhan ingin bertemu dengan manusia, bukan dia yang turun menjadi manusia karena dia bukan budaknya manusia, tapi dia yang angkat manusia untuk bertemu dengan dia ke atas karena dia punya kuasa. Bagaimana mungkin kamu katakan seorang direktur dikatakan direktur ketika dia bisa membersihkan toiletnya? Bukankah dia direktur? Dia bisa bayar kok orang untuk bayar. Ini namanya
Tuhan yang tidak cerdas dalam bekerja. Sorry ya, kan kalian selalu menggunakan Tuhan kalian bekerja. Ada Tuhan, dia punya kuasa. Dia bisa mengampuni dosa dengan sekali bicara, terampuni dosamu anakku. Tiba-tiba dia harus menjadi manusia. Tanpa menjadi manusia dia tidak bisa mengampuni dosa. Saat dia berkuasa menjadi manusia, dia tidak bisa mengampuni dosa. Itu hilang kekuasaannya. Jadi ternoda sifat satu dia kerjakan, sifat lainnya dia hilangkan. Contoh, ketika dia jadi manusia, hilang sudah kemuliaannya, hilang kemahabesarannya, hilang kekonsistenannya, hilang kesuciannya. Kenapa? Bagaimana mungkin dia dikatakan suci ketika dia lewat dari lubang kencing perempuan? Nah, itu jadi Tuhan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menghilangkan semua sifat. Kakak ini perempuan loh, kok berbicara seperti itu? Sedih, dengarnya perih kan, tapi itu fakta loh. Vagina itu tepat lubang kencing, brother. Dan mohon maaf ya, itu betulan loh. Vagina itu lubang kencing. Nggak usah ngomong seperti itu kalau seorang perempuan. Sakit kan dengarnya kan. Nah inilah kenapa kami tidak mau menerima Tuhan keluar dari vagina. Aku membantah kalau kakak seperti itu karena kakak seorang wanita di sini saya membantah. Kenapa? Harusnya jangan dibilang seperti itu. Bisa seperti Loh, itu. itu nggak jelas. Saya orangnya nggak suka nggak jelas. Saya mengerti walaupun saya tidak suka. Saya ini bicara di ruang publik tidak boleh bias. Lubang kencing itu adalah sesuatu yang ada. Itu fakta. Makanya kami umat Islam ini ketika kalian mengklaim Tuhan lahir dari vagina, itu buat kami penistaan. Kenapa? Kami nggak bisa habis pikir. Tuhan keluar dari vagina, lubang kencing dan lubang tempat darah menstruasi keluar, itu Tuhan keluar dari situ. Kenapa kakak katakan Bagi itu kami itu, penistaan? bagi saya itu penistaan. Bagaimana mungkin Tuhan yang mulia itu keluar dari lubang saluran pipis Memang perempuan? nggak ada otak, memang kalian kadang-kadang nggak ada otak. Tuhan kalian buat kayak gitu. Ya nggak apa-apa Pandi kamu berkata seperti itu. Hanya saya sarankan kepada kakak ini jangan ngomong seperti itu karena dia wanita. Kata-kata yang saya gunakan ini adalah kata-kata yang realitas, bukan penghujatan. Vagina itu lubang kencing, memang berlubang kok. Iya, mustahil nggak Tuhanmu jadi kotoran? Enggak, Tuhannya mereka bisa jadi kotoran, kan bisa jadi apa Ya aja. sudah. Makanya saya takut lama-lama kalau Tuhan bisa jadi kotoran, saya takut nginjak kotoran. Takutnya ketika saya nginjak kotoran, ternyata itu Tuhannya menjelma gitu loh. Asalnya itu bahasa penghujatan sih. Pedis kan? Sakit kan kalian rasa? Kok penghujatan? Uni, izin, sakit kan kalian rasa? Itu adalah dengarkan ya lah. Itu adalah konsekuensi logis akibat kalian itu menyembah manusia. Kita bernilai. Makanya jangan sembah manusia kalau tidak mau terima konsekuensi logis pertanyaan Kalau kita diskusi jangan bahasa-bahasa. Aku bertanya tadi Pandi, kok kau suruh pikir ini? Bentar dulu, bentar. Inilah resiko kalian menuhankan anak manusia kayak gini lah jadi. Aku Enggak, bertanya makanya, belum selesai Pandi. Bro, like si Jo, kalau Tuhan keluar dari lubang kencing itu kan pedis kalau kita rasa, kalau kita dengarkan. Kenapa? Bentar lagi. Itu resikonya. Pandi, dengar aku Pandi. Kita datang ke grupku ya Pandi ya. Ya sakit ya, Le. Sakit kan? Datang kau bentar ke rumahku Pandi ya. Iya, oke. Sakit ya, Le ya. Sakit kan? Aku undang kau nanti datang kau ya. Oh, Ya. oke, selamat malam. Kalau malam. Lipa nggak mau lagi, saya Sakit pergi. kan? Pedis kan? Pedis kan? Iya, pedis. Karena itu konsekuensi logis ketika kalian menuhankan anak manusia. Naik kok ke atas. Tapi siapkan mentalmu ya. Sakit leher aku. Kena kutu aku kata kalian kan. Halo Siantar. Iya. Buat umat Kristen kalau ada aku bertanya aja kalian 1001 pertanyaan. Kalau kalian mau menjelaskan perhatikan. Wajib kalian punya data. Kalau nggak mending diam ya. Iya. Aku nggak mau bertele-tele ya. Yang Abang datanya Siantar jelas ini ya. Islam atau Kristen? Oh iya dong. Abang Kristen atau Islam? Aku Kristen. Oh, oke. Silakan pertanyaan pertama. Kenapa Nabi Muhammad menikahi di bawah umur?
Sama kayak mama Tuhanmu yang di bawah umur juga dinikahi, bahkan dihancurkan perawannya dari dalam sama Tuhanmu yang menyamar jadi manusia yang masuk Jelas ke dalam dulu, Mbak tubuhnya. Janda. Umur 12 tahun keluar perawannya disobek tanpa dinikahi ya. Bayangkan ya. Dan bahkan Tuhanmu yang orang Yahudi itu biasa meniduri anak umur 3 tahun karena tradisi Yahudi boleh menikahi anak umur 3 tahun dari 1 hari. Aku nggak tahu Tuhanmu pernah melakukan hal itu. Kenapa? Karena Tuhanmu baru cuman berapa tahun aja yang terdeteksi di dalam kitabmu. Jangan karena tidak tertulis dalam kitabmu Nggak kau ada pikir dia tidak buktinya. pernah melakukan apapun. Coba kau tengok di Bilangan pasal 31 nomor 18 sampai 20. Tuhan kau yang persiro aja minta upeti perawan. Kau bayangkanlah kalau dia udah punya nonot. Mana tunjukkan dulu janda. Sedangkan dia, ada ayatnya. Jangan kau bilang janda aja sama kau tengok Agatha tuh janda 3 anak beda bapaknya. Tahu kau? Mana? Tunjukkan dulu janda. Oh Ayatnya iya mana dong, janda? Bilangan. Aku tunjukkan kau datanya. Di mana Tuhan kau minta upeti perawan ya? Aku heran Tuhan kau waktu ini belum punya nonot loh, tapi udah minta upeti perawan ya. Apalagi Tuhan udah punya nonot, masa nggak suka perawan? Iya, ini kutunjukkan kau datanya. Iya, masa Tuhan ngambil bini orang dikasihkan ke orang? Tuhanmu aja ngambil bini orang, nggak tahu kau? 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Nah, satu-satu dulu. Tuhan kau minta upeti perawan. Iya, data kitab kau ku tengok karena aku suka baca Bible-mu, nggak tahu kau ya. Bilangan pasal 31 nomor 18. Kau tengok ini baik-baik, kau perhatikan ini baik-baik, kau baca ini baik-baik ya. Ini Tuhan kau punya kerjaan ya. Jangan kau bilang ini bukan data. Kalau ini bukan data menurutmu, kau cari data yang terbaik ya. Kau tunjukkan sama aku mana data yang kau terima. Bilangan 31 nomor 18. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zurhur. Kelima raja Midian, raja Bileam. Oh, bukan ini. 31 nomor 18. 8 pula ya kan nih. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah skidi papap dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Pertama, Tuhanmu bagi-bagi perawan. Lihat, Tuhanmu bagi-bagi perawan ya. Tetapi kamu ini di sini, tapi perempuannya sudah soak, sudah berlobang, lubangnya besar ya kan. Maka sekarang BUNUH lah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah berskidi papap dengan laki-laki haruslah kamu BUNUH. Tuhan kau suruh yang sudah enggak lagi virgin itu suruh BUNUH. Tapi kalau yang masih perawan melekat sempit ya kan, suruh pakai buat mereka. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersatubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Lalu kemudian upetinya di mana? Ini upeti. Tuhanmu minta upeti perawan. Tuhan macam apa kau minta upeti perawan? Dan buat apa upeti perawan? Pertanyaanku. Dan kau baca di ayat 28-nya. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari 500 baik dari manusia. Tuhanmu minta upeti perawan itu untuk apa? Baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Dari yang setengah yang telah dapat mereka haruslah kau mengambilnya lalu menyerahkannya kepada Imam Eliazar. Kenapa Tuhan kau butuh upeti perawan? Untuk apa memeknya? Kutanya. Janda. Dengarkan dulu satu-satu. Kenapa Mekinya harus virgin? Kenapa Mekinya nggak boleh berulang? Hei, jawab. Kenapa Tuhanmu membutuhkan Meki yang belum disentuh? Kenapa Tuhanmu membutuhkan Meki yang belum disentuh laki-laki? Buat apa? Apa aja kau bilang? Penting Meki yang perawan. Upeti di situ merujuk kepada siapa yang dibiarkan hidup, yaitu dari kalangan manusia. Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan engkau ini dan Imam Eliazar serta kepala buat umat itu. Kenapa Tuhanmu membutuhkan Meki yang masih virgin untuk jadi upetinya? Jawab. Jawab. Kenapa memangnya dengan janda? Satu mana buktinya? Satu-satu aku baca di sini. Kenapa? Aku bertanya kenapa Tuhanmu membutuhkan Meki yang masih virgin, yang belum dipakai, belum berlobang dalam, yang mintanya lubang sempit. Kenapa kau tak mampu menjawab pertanyaanku? Oke, satu lagi data. Oke, iya. Ini kau kasih kau data. Kita kasih data lagi ya. Aku suka. Oh, aku suka sekali. Aku suka ya, teman-teman. Terima kasih kau telah datang ke sini untuk mengeksplor ilmu pengetahuan yang telah aku dapatkan selama 6 tahun berdiskusi. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Kenapa Tuhan kau ngambil bini orang? Bilangan pasal 31 nomor 18 sampai 28. Tuhanmu minta upeti perawan dan membiarkan perempuan yang Mekinya masih sempit untuk diambil.
Kau baca lah. Bilangan berapa? Kenapa Bilangan itu? berapa tadi? Bilangan Bilangan pasal 31 nomor 18 sampai 28. Kenapa Tuhanmu meminta Meki yang masih belum dipakai untuk diambil buat tentara-tentara Israel? Diapain itu Meki? Kenapa? Bilangan- Dan pertanyaannya bilangan adalah dulu janda. bagaimana cara Janda. bagaimana cara membedakan mana yang janda, mana yang bukan janda, mana yang punya suami, mana yang dicokobel-kobel? Ya, ditowel-towel. Kayak mana cara membedakan? Ini Tuhanmu suruh loh. Tuhan kau suruh yang kalau dia udah punya suami di ini ya, di ya, tapi kalau masih virgin diambil bagimu ya. Kayak mana cara membedakannya? Dikobel-kobel, ditongkel-tongkel. Gimana cara membedakannya? Tuhanmu ini gimana ini? Bilangan pasal 31 nomor 8. Oh, kau aku tunjukkan lagi, baik, aku tunjukkan lagi. Aku suka, aku suka, aku suka. Berapa janda? Ih, aku suka ayat ini, bilangan 31 nomor 18. Nomor 18. Tunggu berkebacaran Iya. janda. Bacakan. Dengarkan. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki harusnya kamu biarkan hidup bagimu. Itu dia janda. Artinya Kau apa tuh bacalah janda? sampai habis, sampai 28 ayat. Nomor 20 kan? Sampai 28 kau baca. Jangan kau potong-potong ayat. Kau Kristen nggak menghargai kitab suci kau. Dengarkan janda. Aku dengarkan. Tetapi ayat 19 ya, dengarkan ya. Tetapi kamu ini berkemahlah 7 dari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh harusnya menghapus Kau dosa. baca di ayat 28. Mananya 28? Oke, 28. Oke, dengarkan ya janda. Dan engkau harus Baca aja biawa. Banyak kali cerita. dan engkau harus berkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu. Yakni Tuhan satu dari upeti. setiap 500 apa? Tuhan butuh. Tuhanmu membutuhkan upeti dari perawan-perawan. Diapain itu? Pertanyaannya itu kenapa yang Mekinya yang kenapa Mekinya? Bagi Tuhan. Iya, Dan kenapa engkau Mekinya harus perawan? berkhususkan upeti bagi Tuhan dan Iya, para kenapa prajurit nggak yang keluar boleh dari upeti? bertempur itu janda? Iya, itu Dengarkan kan harta aku. rampasan. Yang mana? Itu kan dari manusia. Yang dibiarkan hidup kan manusia itu yang virgin, yang Mekinya masih sempit kan? Yang jelas Di kalau situ kan Tuhan menerangkan bukan itu janda. Jangan kau kau tahu tambah-tambah nggak? yang dalam Alkitab Kau tahu janda. nggak? Kau tahu nggak di ayat 18 Yang kau itu? memprovokator Perempuan janda. kalau Mekinya sudah lobangnya besar yang udah dipakai, itu kata Tuhan Janda. suruh ini. Kayak mana mau Aku jadi bilang, upeti? Yang bisa jangan jadi upeti itu yang hidup. Kok provokator? Kau baca ayat 17, kau baca 17, kau baca ayat 17. Oke, dengarkan. Kau baca 17. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Haruslah kamu bunuh. Berarti manusia mana yang hidup? Upeti manusia ini minta Tuhanmu yang mana? Yang Mekinya Itu masih ayat sempit. 18. Berarti kau potong-potong janda. Enggak kau baca Ayat dari ayat yang 17-nya pertama. semua Janda. manusia sudah dimatikan. Yang tinggal hidup Tadi kamu yang bilang Mekinya jangan masih sempit. potong-potong. Tadi kamu langsung enggak kau baca mulai dari ayat 17 pertama. Itu enggak 8 boleh janda. kau baca dari 17 sampai 28. Ini mulai dari pertama janda. Iya biawa, kau baca aja dulu. Nah, mulai dari ayat pertama. Pembalasan ini judulnya pembalasan kepada orang Midian. Udah? Terus kau baca perikopnya di kau baca perikop bagus-bagus ya. Dengar pembalasan kepada orang Midian. Kau lanjut di bawahnya ya. Mengenai jarahan. Kau tahu yang dijarah itu manusia yang hidup. Nggak mungkin mayat dijarah. Manusia lain, laki-laki, anak-anak, yang perempuan yang sudah dipapap hoba-hoba on the sky. Kau baca itu janda, jangan 17. Bilangan 31 17 kau baca baik-baik. Dari ayat pertama dulu baca, jangan baik-baik. kau langkain, nggak boleh baca. Kau baca Alkitab kayak bilangan. gitu. Jangan kau langkah-langkahin Kenapa janda. kau kejang? Kau baca 17-nya. Iya, jangan langkah-langkahin. Pokoknya mulai dari Iya, ayat kau pertama. jangan melangkai, kau baca sampai 28 kan ku suruh kau baca sampai 28. Kenapa kau nggak berani? Kenapa kau takut? Bacalah dari 17 sampai 28. Akan kau temukan di situ Tuhan kau minta upeti perawan. Pertanyaanku kenapa Mekinya harus virgin? Emang nggak bisa gitu? Emang nggak bisa Tadi gitu? kamu bilang jangan potong-potong. Kau minum baca baik-baik. dari ayat 17 sampai 28. Nggak bisa kau. Yang tidak ada isi Alkitab kau tambah-tambah. Kau baca banyak kali ceritamu lah. Ya udah. Kau yang kayak janda aku tengok sekarang lah. Kayak janda ditinggal laki kau. Iya.
Mulai dari ayat pertama, dengarkan. Baca. Pembalasan kepada orang Midian. Sudah? Oke. Ayat. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Sudah? Bagus. Lanjut. Kemudian engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Sudah? Bagus. Baca lagi. Lalu berkata Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang. Takut. Lanjut. Supaya mereka Lanjut. melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan. Tuhannya kok gitu. Lanjut. Iya, memang. Ya Tuhan udahlah, yang kau mengutus baca Musa. saja sudah. Artinya tahu nggak Tuhan mengutus Musa? Tuhan kau mau membalas kayak balas dendam kayak nggak ada urusan sama aku, kau baca sudah. Janda. Cepatlah. Udah, dengar. Kau pun seringnya ke toko tempat si Rasmi jual tua. Cepatlah. Dari Buka mic-mu, biawak. Kau baca ini. Lanjut. Kau matikan suara Gak ada janda. aku pula kau. Kau kayaknya suka kali sama janda ya. Jangan-jangan kau berjandai istrimu ya. Kau jadikan istrimu janda ya. Makanya- Hah? Kau jandakan istrimu demi makanya- mengejar janda lain. Kau Jangan kayaknya laki-laki yang memprovokator menjandai sama- istri demi sama janda lain. pembohong janda. Nggak biadab boleh. kau ya. Menambah-nambah isi Alkitab itu Iya, aku tidak boleh tahu janda. di Kristen itu janda hina memang. Gak ada harga diri janda di agamamu. Tahu aku ya. Tapi kau jangan macam-macam di Islam. Islam itu janda itu dihormati dan dihargai. Ya, itu bedanya agama kita. Karena Tuhan kami bukan Iya. Tuhan yang rasis. Ya Tuhan udah, kami beda makanya dengan Tuhanmu. kalau Udah janda kau itu baca dulu. dihormati harus- Kau baca dulu itu. Jangan kau lari-lari ke janda. Aku tahu kau ingin menjandakan istrimu demi mengejar janda Dengarkan lain kan. dulu. Kau baca itu. Nah, jadi kalau aku baca nanti kau terjemahkan ya artinya ya. Hah, aku pula Ya, janda. menerjemahkan itu kan udah terjemahan. Tahu Nah. kau. Baca lagi. Demikian diserahkan dari kaum Israel 1.000 dari tiap-tiap suku. Jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Ih, tukang perang. Lanjut. Nah, itu berperang orang Israel sama Udah kau baca aja lah. Kau jangan. Trigger kau. Lanjut. Nah, lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Finehas, Terus? anak Iman Eleazar untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafirin pemberi tanda semboyan. Nah, kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ih, kejam kali tuannya. Lanjut. Memang itu kan Nabi kami Memang Musa yang iya benar. kejam tuan. Iya kan? Cepatlah baca lagi. Baca lagi. Lalu membunuh semua laki-laki mereka selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Elireken, Zur, Hur, dan Gak ada Reba. ampun ya. Kelima raja Midian juga Belian bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Ih, gak ada ampun. Lanjut. Gak Lanjut. ada gitu ya. Gak ada win-win solution dikasih Tuhanmu ya. Main hantam aja ya. Beda dengan ajaran kami. Lanjut. Memang. Iya memang. Ajaranmu agak lain. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka. Juga dan hewan segala ternak dan segenap kekayaan mereka dijarah. Ih, kejam. Lanjut. Lanjut. Nanti habis ini kita bahas yang ukurannya. Kita bahas ya. Lanjutlah kau. Aku lagi menikmati nih. Kejam sekali memang. Kayak nonton sinetron. Aku cepat. Dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu. Aduh. Cepat. Sudah, Janda? Aku baca. Belum kak. Dari sampai 28 ku suruh kau bacakan. Cepat. Dan dibawalah orang-orang tawanan rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Iman, Eleazar dan semua umat Israel ke tempat perkemahan diantaranya Moab yang di tepi Di dataran sungai gitu pun kau dekat pandai Yeriko. baca. Mana ada di antara di dataran Moab. Di Baca pun kau dataran Moab pandai. Yeriko. Oke, udah Janda. Lanjut. Lalu pergilah Musa Udah. dan Iman, Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Sudah? Cepatlah, kau jangan putus-putus bacanya. Ih, Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkanlah semua perempuan hidup.
Itu Bukankah bertanya dia. bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setiap terhadap Tuhan dalam hal peor. Sehingga itulah turun ke antara umat Bukan Tuhan. itulah, sehingga tulah. Ih, Nah. nggak bisa baca kok, pantas ini menjadi janda. udah gelap Lanjut. ini tulisannya kecil-kecil janda. Dengar. Makanya aku bilang jangan kau jandakan binimu demi ngejar janda lain. Lanjut. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Harusnya kamu bunuh. Sudah? Tetapi semua orang yang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tetapi kamu ini berkemalah 7 dari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya. Pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh kamu sendiri dan orang-orang tawananmu. Juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap kayu haruslah disucikan. Lalu berkatalah Imam Elijah kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, inilah ketetapan hukum yang kuperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas dan perak tembaga besi, timah putih dan timah hitam. Segala yang tahan api haruslah kamu akan lakukan dari api supaya menjadi tahir. Tetapi semuanya itu harus juga disucikan dengan air penyuci, dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lakukan dari air. Lagi pula kamu harus mencuci pakaian pada hari yang ketujuh supaya kamu tahir, dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan. Ini agama Yesus nih ya. Iya, agama Yesus, agama. Lanjut. Dengarkan. Itu tentang barang jarahan. Upeti lagi. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan. Engkau ini Imam Elijah serta kepada puak umat itu. Lalu bagi dua lah rampasan itu kepada bagi dua Tuhan. bukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus berkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik manusia, baik dari lembu dan keledai dan dari kambing domba. Sudah kan? Ayat 28 kan? Mana itu? Kenapa Tuhan meminta upeti dari manusia yang perawan? Uni dan guru-guru yang lain izin ya. Tuhan mana? Sholat maghrib. Lanjut. Itu yang minta upeti perawan. Pertanyaanku ada dua. Ya, pertanyaanku ada dua. Pertama, mana cara membedakan mana yang perawan, mana yang masih virgin? Tuhanmu kan suruh bedakan yang perawan dengan yang gak perawan. Iya, kau kan janda. Iya, kan aku tahu, ingin tahu aku mana cara membedakan yang janda dengan yang gadis. Di kobel-kobel, berarti Tuhan mengizinkan mereka kobel-kobel. Kok kobel-kobel? Lah, emang kau pikir bisa membedakan perawan dan janda dari badannya aja? Atau dipencet-pencet dulu bokongnya? Oh, kalau bokongnya keras, oh ini virgin ini. Oh, bokongnya keras ya. Oh, si virgin nih. Kalau udah lembek-lembek sedikit, oh hantam. Sikat lehernya. Atau jangan-jangan dicobai dulu. Makanya kan Tuhan kan ngajarkan begini. Dengar dulu. Zaman diperbudak. Iya, dengar dulu. Ini yang menjadi permasalahan dalam hidup. Aku bertanya sesuatu yang memang aku bingung. Bukan aku nggak mau dengarkan apa doktrin kau. Dari ayat ini. Perbudakan Israel kepada Firaun, janda. Aku tahu itu, tahu aku. Nggak perlu jelaskan, aku udah baca. Yang aku tanyakan begini, waktu penjajahan itu, waktu Tuhan menyuruh menjajah itu, kan Tuhan suruh pisahkan ya. Taruhlah kau, aku anggaplah kau ikut di tentara itu ya. Nama kau Cik Ombak. Ya, Cik Ombak lah. Oh jadi Tuhan kau suruh Cik Ombak. Kau janda.
Astagfirullah, berarti kayak gitu kerjaan Tuhanmu ya, untuk membedakan mana laki. Kau Enak jangan kali kau lah tentara-tentara tambah-tambahin, Israel. jangan kau tambah-tambahin di Kau Alkitab yang orang bilang janda. Ombak. Coba kau pikir pakai logika. Tuhan kau suruh Jangan kau gini. tambah-tambahin, jangan kau memprovokator. Iya, aku Jangan tanya baik. memprovokator. Kok provoka Itu tadi aku mulai justru dari ayat bertanya. pertama, mulai dari Gak ayat apa-apa pertama aku sampai ke bertanya. Kau belum ini loh, dengar baik-baik dulu ya. Tuhanmu kan suruh pisahkan. Kata Tuhan kau kan, kalau dia masih sempit ya kan. Jangan kau tambah-tambahin. Kalau Perawan itu zaman masih Firaun, sempitnya. zaman Firaun sama Musa, memang Tuhan mengutus Musa supaya bangsa Ya Israel kayak itu mana cara membedakannya, itu yang kutanya. Menurutmu kayak Makanya. mana? Kok bisa mereka tahu mana yang udah dipakai, mana yang belum nggak bisa dipakai? nggak nyampe pelajaranmu ke Alkitab. Iya janda. makanya karena nggak tahu nyampe, kau. makanya bingung aku dengan kitabmu. Tuhan kau suruh pisahkan mana yang sudah dipakai, mana yang belum. Pertanyaanku, kayak mana kan kecuali Tuhanmu yang tentukan. Oh ini masih belum dipakai, dia kan Tuhan tahu dia kan. Ini belum dipakai. Kamu ini ya, ini udah dipakai. Kamu ini ya, ini belum dipakai untukmu ya. banyak Tuhan Enak mana kan? ada. Tapi kan Tuhan Orang kau yang menambahin. suruh. Jangan Kalau suka kau lihat. menambahin janda. Aku bertanya, kalau seandainya di sini udah nggak maghrib, di sini jam 20.01 ya, waktu Ternate. Kan gini, Tuhanmu itu kan menyuruh ke orang Israel, kalau ketemu yang udah dipakai lakinya, kau habisi dia. Tapi kalau dia masih sempit lobangnya, ambillah bagimu, nanti bagikan upetinya buat Tuhan. Pertanyaanku itu, sebelum kita masuk ke upeti, pertanyaanku, kayak mana lah cara orang Israel membedakan mana yang udah dipakai, mana belum? Tuhan kau yang suruh kayak mana caranya? Dicobek dulu, dipegang dulu, diginikan dulu, atau dikangkangi dulu, ditengok, diukur dulu, pakai meteran. Kalau udah agak panjang berarti udah kepake. Ditengok atau gini mungkin ya, disuruh ngangkang tuh digini dulu. Kalau dia lebar, sap, potong leher. Lebar, sap. Ini masih bagus nih, belum pernah kepake nih. Ya sama Provokator itu namanya janda. Aku yang nggak bertanya tahu metode kau apa yang tidak tahu digunakan. mengerti, kan? Sedangkan yang dalam Aku ini Al-Quran lagi kitabmu bertanya. sendiri tidak tahu kau Salah mengartikan aku nih. janda. Aku pengen pintar Masih loh kayak kalian kau loh. bahas Kalian kan kitab-kitab orang. pintar. Kayak mana caranya Tuhan bisa? Tuhan perintahkan Dalam bedakan Alkitabmu ya. sendiri janda, belum tentu kau Mana pintar. ada dalam Mana Al-Quranku bisa kayak kau? gini? Nggak ada Tuhan suruh yang aneh-aneh kayak gini. Mana Alkitab orang yang kau mana sampai pelajaran Iya kayak gitu, kau janda. kan tadi bertanya kenapa nabiku menikahi Sayyidah Aisyah. Ku jawab dengan kau tanya lah kenapa Tuhanmu ya, mamanya umur 12 tahun dia pecahkan perawannya dari dalam. Iya. Itu kan Berarti jadi kayak gitu lah pertanyaanku kau. itu. Nikah lagi lah kau. Apa? Aku urusanku ke apa? Kayaknya kau pengen kali ya. Kayaknya kau pengen jandakan istrimu untuk mendekati aku ya. Iya. Alah. Ciombak Maaf dulu, ya ciombak. Siantar. Siantar, mohon maaf ya. Burungmu itu berkuluk, bernana, berkotor. Aku jujur ya aku bilang ya. Andainya kau dengar dulu. Aku Janda, jujur nih. janda. Walaupun Sudah janda. ganteng. Dengar dulu. Iya, udah Diam kau dulu. maghrib. Siantar. Shh, diam ya. Mukamu seandainya Jangan kayak ganteng. gitu kau Diam menambah, jangan dulu kau. provokasi kau janda. Diam kau dulu. Jangan kau memprovokasi. Aku lagi Kalau kau jujur ini. pelajarinya kitab orang janda belum nyampe pelajaran ke situ Diam janda. dulu lah. Kalau mukamu ganteng, banyak pun duitmu ya, belum tentu aku mau Janda, karena burungmu dengarkan berkuluk. dulu aku, Kau tengok abang, diri. abang, Ini dengarkan dulu kutunjukkan. abang janda. Dengar dulu abang. Adik Adik sayang. nggak mau sama abang. Burung abang itu berkuluk, berbiji di dalamnya kotor, bernana itu. Coba abang tengok ini ya. Dengarkan dulu, abang, Diam Dek. dulu. Kau jangan melawan sama abang. Burung tak badak. Tengok abang dulu ya. Jangan Tengok kau abang bahas adik. kita orang Iya. janda. Jangan Abang kau melawan tengok sama dulu. abang deh. Burung tak bersunat apa konsekuensinya? Abang mau nengok burung tak bersunat, bentar ya. Kayak gini lah. Dek, jangan kau lawan abang deh. Iya bang. Belum nyampe Janganlah bang sekolah ke situ tawar-tawarkan. deh. Abang, ada yang nggak mau burung tak bersunat bang? Najis, jorok bang, busuk. Belum ada tengok apa ini kayak resolvasi. Muntah adek nanti bang. Jangan kan adek buka melawan celana sama abang. Belum nyampe Mampu baunya pelajaran bang. ke situ, Oh Dek. tidak, tak sanggup adek bang. Bang, dengar ya abangku Udah ya. lah, makanya. Abang buka celana abang, mampu bau Dek. bangke ke atas. Tak sanggup adek bilang. Seleraku ya. Burung tak bersunat itu menjijikkan. Aku Ya, mohon maaf ya abang mau ya. nanti bunuh diri Nggak laku gara-gara abang kau, sama Dek. adik. Seganteng apapun muka abang, sekaya apapun Kalau duit nggak mau abang. sama abang bunuh diri nanti abang. Ya, bang, nggak apa-apa, mati saja abang. Bang, tengok ya bang ya. Seganteng apapun muka abang, sebanyak apapun duit abang, adik nggak mau. Burung abang busuk, abang buka celana abang, belum adik apa-apa kan, Kalau adik sudah nanti nggak mau pingsan. sama abang, abang Muntah pasti adik. bunuh diri. Nggak suka adik bang ya. Jadi jangan abang tawar-tawarkan Jangan burung abang nikmati ini kan sobat sama suaranya. adik.
Nggak sudi adek bang, dekat-dekat dengan burung yang bikin nanti adek penyakit kelamin. Nggak mau adek jadi penyakit kelamin ya. Coba. Jadi kalau Ya kita udah. lihat, diam dulu. Adek mau kasih abang informasi medis dulu ya. Nih, halodoc. Kita pakai halodoc dulu ya. Tidak bersunat. Kenapa perempuan tidak mau orang yang tidak bersunat? Banyak penyakitnya. Tidak bersunat itu rentan penyakit kelamin. Sudahlah, Nggak mau adik Dek. mati sia-sia di tangan abang. Sudah. Walaupun abang ganteng, duit abang banyak, nggak mau adik mati di tangan abang. Matinya mati penyakit kelamin lagi. Halo, kata mama aku. Sudah, Mana Dek, binimu? nggak nyampe itu, Ripa Dek. lagi sakit. Sakit apa? Mak mertua. Mak mertuamu tanya kan, kalau jadi kita nikah kan, sakit kelamin. Dia nggak lucu aku mati sakit kelamin. Kenapa? Kata dokter, burungku banyak bakterinya. Nggak mau adik. Nggak mau adek bang. Lebih baik banyak orang Islam. Biarlah orang Islam wajahnya tak ganteng bang. Tengok bang, tidak bersunat Gitu kau, apa Dek. risikonya Mana ada bang. ganteng Bang, amuba itu asli muka badak. iya, kalaupun ganteng abang, kan aku bilang kalau gantengnya dia, tapi nggak iya, mau iya. adek karena burungnya bau, penyakit menular. Jangan kayak Nggak gitu, mau kau, adek. Dek. Ini loh bang, penyakit menular. Nggak mau adek Kayak gitu mati sama abang, di tangan Dek. abang. Kanker bang, belum sebulan ku pakai penismu udah kanker bang. Nggak mau aku bang, menjanda lagi Kau aku. provokator, Nggak mau Dek. aku. Kok provokator pula? Ini orang tidak bersunat. Ini kalau tidak bersunat begini akibatnya. Ini kau tengok ini. Apa yang terjadi jika pria tidak disunat? Inilah kata orang-orang pintar ini. Siapa yang bilang ini? Halo sehat bang, bukan adik sebagai dokter. Halo sehat. Jadi bang, kenapa orang Islam perempuan harusnya nggak mau sama orang-orang kayak kalian yang tidak bersunat ini? Ada peradangan atau infeksi. Belum sebulan kita menikah, burungmu sudah infeksi, busuk bang. Nggak mau adik, nggak mau adik. Nggak mau adik. Jangan jadi provokator, Dek. Aku dari perasaanku sendiri loh, nggak mau aku sama orang Kristen, nggak bersunat kalian. Jujur adik bilang bang, seganteng Kristen apapun gantung, mukamu, sakit leherku, sebanyak apapun duitmu ya, nggak mau aku samamu. Lebih baik aku jadi istri kedua dari Wallahi, orang kalian Islam, lagi dari dari dokter anak badak ini. Kalau ada Dek. dia mau menikahi, diam kau dulu. Kalian lari, Lebih baik yo. aku jadi bini kedua karena burungnya bersih, nggak ada aku rentan penyakit kelamin. Lebih baik aku jadi istri kedua orang Islam. Mau sama abang keren lari, Dek. Nggak mau aku bang, burung abang bau, tidak bersunat ada. Apalagi kalau abang ini pengotor, nggak pernah diajarkan cebok ya kan bang. Mandi jarang bang. Coba, aduh bang, apalah itu di situ bang. Dai, Dek, udah ulat jangan kayak begini, gitu sama tengok. abang. Tak terbayang aku bang. Jorok kali bang. Belum aku apa-apakan malam pertama kita menikah lah, kita Udah bulan selesai, malam kan? pertama kan. Dengar dulu Nah, abang. Malam iya. pertama ya kan, aku buka celana abang. Apa yang ku tengok? Risol basi dengan bau sejuta bau bang. Nggak sudi aku. Aku nggak bisa tidur Kau aja pun aku sendiri. udah nggak apa diam kau lagi dulu. kau, Dek. Diam Udahlah, kau dulu. jangan kau bahas bahasa. Aku tidur sendiri ya bang, pakai parfum. Tidur sendiri loh aku loh, pakai parfum. Tidur berdua denganmu. Kubuka celanamu, bau menyengat ke seluruh kamar. Ngapain aku cari penyakit bang? Lebih baik aku tidur sama bantal guling bang, daripada aku menderita nanti punya laki penisnya tidak bersunat, kanker pula abis itu. Udahlah tak sunat, kencing tak cebok, mana lah. Iya. Oke lah, sunat lah aku, tapi bawa biar sunat. Sunatlah kau dulu. Ya sunatlah kau dulu ya. Turun kau dulu. Sunat kau Sunat dulu ya lah, bang. sahadat lah. Kalau sunat sadat, aku yang siapkan maharnya. Betul bang, biar sunat aku. Betul, aku yang siapkan maharnya kalau Rifa mau. Iya. Aku yang siapkan calonmu. Tapi Kak, Aku yang harus siapkan Yuni yang calonmu. motong Ku ya. antarkan Harus kau Yuni yang sama si motong ya. Rasmi. Uni, Apa? kau yang motong ya. Rasminya. Ih, sejak kapan kerjaanku nyunat-nyunat orang? Oke, nggak apa-apa. Pak dokter, temani aku buat motong burung orang ini ya, biar ku habiskan burungnya ya, Pak dokter ya. Ya, aku yang pegang gunting ya. Kau tinggal Ya tidur udah, kau, nggak biar ku apa-apa. potong, Asal lah biar Uni ku yang congkel sampai motong ya. biji-bijinya sekali ya. Jangan Jangan semua. batang, biji-bijinya ku angkat sekali kau. Jangan sama Kalau akar-akarnya mau serius Uni. kurus rumah sakit aku Iya. banyak sana. Urus rumah sakitnya Pak Dokter. Serius? Aku yang pegang Oke, ini aku untuk sebelah. sunat. Oke. Dengar kau ya tutorialnya ya. Satu pegang gunting, yang satu untuk memegang. Cerot. Ku gunting pelan-pelan. Ku angkat semuanya. Bijinya Jangan sekali sampai dengan batang. akarnya, nanti lama Kalau tumbuhnya sahadat lagi. gratis total. Iya.
Bang, katanya Bang mau dipotong sama akar-akarnya Bang. Kayak mana itu Bang? Iyalah, aku kayak gitu. Kalau aku langsung bersih-bersih aku, ya kan? Nggak jelas pembunuhan ini. Ini loh, jadi gini loh, jangan kau bertanya yang pertanyaan itu bisa membuatmu bubuk di hadapanku. Iya, tapi jangan kayak gitu kali, sayang. Enggak, itu ceritanya harus kita berdiri bisa bulu kuduku loh, sayang. serius. Aku nggak terbayang aku dipanggil berdiri bulu kuduku dari tadi loh, serius kayak ada kuntilanak di belakang lagi duduk. Iya. Mau nyari sama abang kan? Mohon maaf lah ya. Datang abang, kemana? Ke Padangnya, Sumatera Baratnya mana ya? Tempatmu. Biasanya di Pariaman itu kan, di Pariaman itu cowoknya yang dibeli. Biarlah aku sunat. Aku tanya dulu sama mu ya, Siantar. Iya sayang, apa itu? Nggak ada lagi orang Kristen yang ceweknya yang wangi ya, sampai kau cari kami umat Islam. Bau semua. Enggak, aku sukanya sama unik loh. Suka orang sama orang Padang. Ya, nah memang betul Sama orang orang Islam Padang itu aku. memang bersih-bersih, cantik-cantik. Tapi kok kalau kayak gini hilang harga diri si Rasmi. Rasmi dari kemarin nunggu di warung tua nggak ada yang meraba-raba dia. Karena aku yang Iya, kasihan aku sama si Rasmi. Dengar dulu. Si Rasmi dah lama dia berdiri-diri, dah pakai ke salon, rambutnya dirubah, sebelah sini warna pink, sebelah sini warna hijau, sebelah sini warna biru. Dah capek-capek dia angkat-angkat roknya untuk diraba, nggak ada yang mau sama dia. Kalian cari juga orang Tapi Islam, heran kalau aku loh. dipotong sampai urat-uratnya aku nggak mau. Enggak heran aku loh, kenapa kalian tuh kok tertarik kali sama perempuan muslim? Memang aku akui lah perempuan muslim Iya, aku cantik, memang suka manis-manis sama memang. orang-orang karena Enggak, kalian itu udahlah. lembut Enggak, kalian. aku kasihan kali loh. Kalau orang Batak, kalau orang Medan itu kasar kali, mau dicampakkan kuali. Oh, itu enggak mau dia sama si Rasmi. Oh, Iya, dicampakkan kuali nanti. Udahlah ya, merendahkan perempuan Batak kau bang. Udahlah bang, turunlah kau bang, serius bang. Kasihan pula aku sama Ya perempuan udahlah, Batak. turun lagu ya sayang. Dem nanti nomor ya, Dem kan ya. Kalau yang ini perempuan Batak giginya geraham semua. Iya, harimau semua, singa semua. Janganlah kalian menghina perempuan Batak. Bukan menghina, memang kayak Aku gitu, walaupun di keras-keras. sini berbanyak mereka tuh agamanya Kristen ya, aku akan menghargai. Menghina loh nih, bukan menghina. Jangan, itu jadi generalisasi itu, generalisir. Jangan, aku nggak sepakat kayak gitu. Turunkan Siantar. Oke, makasih ya. Bilang Nama aku. Tak mau aku begitu ya. Yang namanya perempuan Batak itu etnis, itu ciptaan Allah. Nggak mau aku Pak Dokter. perempuan Badak tadi gue. Oh, kalau perempuan Batak ya. Kalau perempuan Batak itu adalah etnis, gender. Perempuan Badak Tidak giginya peduli. geraham semua. Oh, kalau perempuan Badak iya. Anak Badak itu. Kalau perempuan Badak betul. Kalau perempuan Batak itu Ya, tapi ada saya yang yakin- cantik. Saya yakin pasti terdengarnya itu karena lagi diskusi soal itu. Iya. Nggak apa-apa. Ya, kalau aku tak mau generalisir. Kenapa? Yang namanya mau perempuan Jawa kah, perempuan Batak kah, perempuan Melayu kah, mereka tidak pernah meminta dari etnis mana mereka dilahirkan. Ya. Tapi kalau agama itu pilihan. Ya, setuju. Ya, Adrian. Lanjut. Andrian. Selamat sore. Sore Pak. Umat Kristen di hadapan saya saat ini bertanya saja ya, bertanya saja. Gimana ya? Gimana Pak? Saya sebenarnya bukan terlalu bawa-bawa agama sih sebenarnya, sekalipun saya penganut agama Kristen ya. Cuman sangat miris dengan kegiatan-kegiatan konten-konten sekarang. Saya bukan merasa di sebelah atau gimana gitu, tapi kenapa harus ada perpecahan kayak mencari sensasi, mencari perpecahan seperti ini, membahas-bahas Siapa, Bang? agama yang bukan agamanya Tunggu. gitu loh. Siapa yang berpecah? Siapa yang cari sensasi? Siapa? Sebutkan nama orangnya. Salah satu. Nah, Ibu sendiri coba sadar nggak Ibu? Sensasi di apa situ? yang saya buat? Saya di sini menjalankan undang-undang pasal 28E. Undang-undang di mana? Kau baca undang-undang kebebasan berpendapat. Kan taunya Berdialek. tahu kan, gini loh. Kau kalau ngomong di sini jangan kau pula yang mengintervensi kami. Kau siapa? Siapa kau? Ngatur-ngatur. Kau baca undang-undang pasal 28E itu dulu, apa ayat kedua dan Tapi ketiganya. justru kau yang harus Kau pula yang ngatur. matematikkan. Loh, jadi kau pikir kami kalau seandainya ada orang Kristen yang bertanya dan muatannya merendahkan Nabi kami, kau pikir kami ditampar pipi kiri kasih kanan kayak gitu? Lu kau Kau pula yang sadar ngatur-ngatur siapa kami.
Oh, aku sadar lah, aku mahasiswi, hakku untuk berbicara. Kau siapa? Sadar kau siapa? Gimana? Seperti Kau siapa? Kau siapa? Iya, kau mahasiswa yang siapa? kurang ajar. Siapa kau? Siapa kau? Emang kau siapa? Kau memberikan Kurang penilaian ajar. itu, kau siapa? Iya, kau siapa? Kau Iya, memberi bapak penilaian. mamamu deh. Oh, bapak mamamu kurang ajar. Oh, ya udahlah, nggak apa-apa. Udahlah, kalau banyak Mamamu yang masalah melahirkan keluarga. kau kayak gitu. Jadi Bangga mamaku nonton aku terus. Mamaku berkata, bangga ibu kepadamu. Nah, apa kau? enggak di mana? Tahu bahas-bahas Biar host, biar dia jangan ini biarkan dia ngomong. tentang sekarang ini. Nggak, biar aja dia ngomong dulu. Woi. Nah, turun kau ya. Kau pula ngatur-ngatur kami. Dalam Undang-Undang pasal 28E nomor 2 dan nomor 3, kita bebas berpendapat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kok kau pula ngatur-ngatur kami? Siapa kau? Polisi pun kau belum berhak untuk mengatur kami selagi yang kami lakukan ini masih ada sesuai dengan rule-nya. Kau tunjukkan kapan aku menghujat. Kau tunjukkan kapan aku menista, kau tunjukkan kapan aku mengajak, kapan aku memprovokasi orang lain, kau tunjukkan itu. Hah? Kau tunjukkan, jangan kau pula yang ngatur-ngatur kami, penjajah kau, penjajah udah dihapuskan. Naik Komal Islam ngatur-ngatur. Ai, penjajah kali kau ini ya. Kau pikir kami akan ikut kata-kata kau, siapa kau? Penjajah kau masuk Komal Islam ngatur-ngatur kami kau. Yang kami lakukan ini ada dalilnya di Al-Quran dan ada undang-undangnya dan itu dilindungi oleh negara, hak demokrasi. Kau pula ngatur-ngatur kami. Ya, John silakan bertanya. Di sini Kristen non-Muslim lainnya hanya bertanya saja. Gimana mau bertanya kalau di mute terus? Ya bertanya aja sekarang karena dibuka tuh. Silakan. Sampai kapan kalian bodoh? Kau yang bodoh, kau tengok aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Inilah kadang Kristen nggak nyadar kebodohannya ini. Aku kasih kau data nih. Aku bodoh karena Injil. Nah inilah kau. Nggak tahu aku. Kau tanyalah sama Tuhanmu sampai kapan kau bodoh? Parah kali ini. Nih yang bodoh nih. Ih, nggak baca data sih, nggak suka adek, nggak belajar Bible sih abang. Besok-besok abang baca Bible lah. Abang baca ayat ini biar abang tahu siapa yang botol. Nah, itu kenapa adik suka baca Bible? Biar nggak bisa adik dibodoh-bodoh sama abang. Kami bodoh. Siapa ini? Karena apa kalian botol? Karena Kristus. Bukan adik bang. Adik pintar karena Kristus justru. Ya. Karena adik tidak pernah menyembah kepada Kristus. Jangan abang tuh. Bertanya saja ya, umat Kristen di sini kalian bertanya saja, karena banyak kalian bertanya aja nggak mampu apalagi menjawab ya. Bertanya saja kerjaan kalian ya. 1001 pertanyaan untuk satu orang, silakan. Saya dulu Uni kalau bisa bertanya ya. Bertanya silakan. Oke, Uni, kalau di Al-Quran itu satu-satunya nama perempuan yang tertulis Maryam ya, itu kenapa kira-kira Uni? Cuma Maryam satu-satunya nama perempuan yang tertulis dalam Al-Quran. Inilah bukti nabiku bukan pengarang ya. Kalau nabiku seorang pengarang yang ingin mempopulerkan keluarganya, pasti ada namanya surat Aisyah, surat Aminah, surat Fatimah. Inilah bukti bahwa nabiku adalah orang yang jujur menyampaikan firman Tuhan. Kalau dia adalah orang yang punya kepentingan seperti Paulus, surat Galatia, dia lagi yang tulis ke Efesus, dia lagi salam-salam dari Paulus, penegasan banget ya Pak, validasi banget ya. Nabi saya bukan orang yang menulis surat salam-salam ke semua kota lalu menuliskan ini surat Aminah, ini surat Fatimah, ini surat Aisyah, ini surat Khadijah. Nabiku bukan orang yang menginginkan kepentingan-kepentingan seperti itu, karena dia adalah nabi dan rasul utusan Allah, menyampaikan apa yang Allah kehendaki. Bukti kalau kami tidak menistakan Sayyidah Maryam, bukti kami memuliakan beliau, bukti kami tidak menistakan beliau dengan sepakat dengan umat Kristen mengatakan bahwa dia termasuk wanita berdosa, sebagaimana umat Kristen mengatakan hanya Yesuslah manusia yang tidak berdosa, termasuk Maryam yang mengandung Tuhan dan melahirkan Tuhan termasuk berdosa. Kita berbeda ya Pak. Ini bukti bahwa kami umat Islam adalah umat yang memuliakan Sayyidah Maryam, umat yang tidak menistakan Sayyidah Maryam seperti orang Yahudi, dan tidak mengutuk Sayyidah Maryam dengan mengatakan dia berdosa. Seperti itu kira-kira jawabannya Pak. Artinya Maryam itu perempuan yang paling tinggi derajatnya ya,
kalau seperti itu ya. Oh, tidak ada diksi bahwa dia paling tinggi derajatnya. Bahkan perempuan, ya, bukan berarti ada nama surat dia dimuliakan. Kau pikir surah Al-Baqarah itu onta paling tinggi derajatnya? Ada aja kau, ya. Bukan begitu, Pak, ya. Tolong dong logikanya jangan logika cacat dong dibawa ke hadapan saya bertanya ya. Nah, jadi gini, bukan berarti ketika ada Al-An'am semut adalah hewan paling mulia di antara hewan-hewan lainnya. Bukan berarti ada surah Al-Baqarah maka adalah onta pula. Betina. Sapi maksud aku ya, sapi betina adalah hewan yang paling mulia di antara hewan-hewan lainnya. Bukan begitu caranya. Tetapi bukti kalau Nabi saya tidak mengada-ada, ada surah Maryam. Karena itu menceritakan tentang kehidupan Maryam. Bukti kalau kami memuliakan Maryam. Begitu. Bukan berarti ketika ada surah Al-Baqarah, sapi betina adalah hewan yang paling mulia di antara hewan lainnya. Gak gitu juga kali, Pak. Gitu. Logika macam apa itu? Ya, karena saya lihat ibunda Nabi Muhammad sendiri nggak ada di dalam Qur'annya disebutkannya. Nah, itulah hikmah yang bisa kalian lihat bahwa Nabi saya bukan orang yang ingin mengajukan dirinya sebagai orang yang harus dimuliakan seluruh keluarganya. Seperti Paulus yang minta dipuji. Seperti Paulus yang mengatakan, bukankah aku tidak kurang juga dari 12 rasul? Seharusnya aku kalian puji. Di dalam diriku ada roh Bapak juga. Bukankah aku menurut pendapatku beda kelas memang ya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu bukan ingin memuliakan keluarganya karena tidak perlu dia memuliakan karena Allah yang telah memuliakannya. Jadi itu kenapa inilah secara logika kita bisa berpikir kalau memang Muhammad SAW itu ingin kepentingan, ingin dipuji, ingin dimuliakan. Tidak. Kenapa? Karena dia sudah dimuliakan sebelum menjadi Rasul. Dan inilah bukti kalau dia adalah orang yang sidik, amanah dan juga fatonah. Ya, lanjut yang lain. Sudah 3 pertanyaan. Semua umat non muslim naik ke sini hanya bertanya. Tolong kasih kesempatan semua non muslim lainnya bertanya saja. Karena kalau saya balik bertanya nanti mereka biasanya pegang ulu hati dan menangis dan bernyanyi. Ku menangis. Begitu biasanya ya. Saya lagi pengen menjawab saja hari ini. Tolong naikkan yang non muslim lainnya yang bertanya. 101 pertanyaan. Silakan. Siapa, mengapa, di mana, bagaimana? Tolong bertanya saja ya. Saya lagi pengen ditanya. Gitu. Oh ya, kalian boleh bebas bertanya apa saja sama saya. Tapi belum tentu saya bisa menjawab apa saja dari pertanyaan kalian. Karena itu hak saya. Diam pun ada jawaban juga. Karena justru orang bodoh yang menjawab semua pertanyaan ya. Silakan. Ada lagi pasien selanjutnya. Oh sorry. Aku lagi nggak ngerawat. Penanya selanjutnya. Kalau nggak ada yaudah Kibinirin silakan Kibinirin. Ini lagi genit-genitnya. Satu lagi ya Uni ya. Ya silakan. Nabi Muhammad ini kan berapa kali disebutkan kira-kira di dalam Al-Quran itu namanya? Belum ngitung aku. Ada 10 lah kalau nggak salah. Kenapa rupanya? Sepengetahuan saya nggak ada segitu loh. Maksudnya gini, artinya iya, kalau pengetahuan kau ngapain kau tanya? Berapa pengetahuan kau? Makanya saya tanya Uni nih, katanya tadi bebas bertanya. Kalau nggak salah kurang lebih 10 apa 5? 5 tuh kata Ji tuh. 5. Terus? 5 ya. Artinya gini, kalau tidak terlalu sering disebutkan, artinya kan seseorang itu bukan begitu penting ketika tidak terlampau sering disebutkan di dalam suatu Siapa buku, yang bilang begitu? Kalau seandainya aku yang membawa surat untuk mengajarkan orang di sebuah kampus, kenapa nama aku harus ditulis di situ? Bukankah tidak cukup di situ dikata pengantar bahwa gurunya adalah Rifa? Selesai. Ngapain harus menciptakan aku? Emang aku mengajarkan tentang diriku? Inilah cara berpikir yang cetek. Pantas kau jadi Kristen, nggak berubah-berubah. Gini logikanya, ilustrasinya gini. Ada buku datang dari profesor dan doktor. Ditulis buku itu. Aku sebagai dosen mengajarkan buku tersebut. Profesor tersebut membuat isi pikirannya di dalam. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi. Dan jangan lupa juga komentar. Semoga dengan diskusi ini dan jawaban dari Uni Rifa dapat pelajaran dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.